itu Pak ya. Kita rekam ya Pak Sinho ya. Ya. Siap, silakan Pak. Jadi tanggal 3 kemarin saya ada nasabah. Sebelumnya dia sudah nasabah saya. Jadi saya lihat dia punya potensi jadi agent, saya coba ngajak keluar ngobrol lah ya, peluang bisnisnya. Tapi saya pakai ini Pak, toolnya Bapak yang ini. Boga bisnis. Itu ya, bisnis itu ya. Jadi toolnya mainnya dari situ Pak. Setiap dia kirim link, saya kirim link sama dia lihat di HP-nya, saya juga lihat di HP saya. Ya, diajukanlah pertanyaannya kan. Yang pertama, apakah saat ini dalam keadaan apa? Ya dia pilih salah satu kan. Nah, baru lanjut dia setelah itu peluang bisnisnya mau kan gitu ya Pak, bagus. Nah ini kuesioner 3 ini bagus ya. Persyaratannya ini ya Pak, persyaratannya apakah dia bersedia punya kriteria ini ya Pak ya. Ini saya rasa sangat bagus ya, dan jadi secara tidak langsung kita sudah korek ya pola pikir dari calon agent ini ya, apakah dia memang memenuhi syarat sesuai dengan kita mau ya. Dan dari sini kita bisa bahas dia keberatannya di mana dan sebagainya. Jadi kita sudah ada apa ya, sudah mulai mengorek lah isi hatinya dengan peluang bisnis ini. Nah kemarin itu dia sempat bilang ini yang soal nomor 5 ya Pak, yang siap dan berani mengosongkan diri dan memulai dengan belajar dari nol ya, dari awal. Nah, sempat dia salah paham bahwa dia harus tinggalkan bisnisnya atau kerjaannya yang saat ini. Ya. Jelaskan dulu lagi ya kan. Jadi saya mau cerita bahwa akhirnya berhasil closing ya Pak. Berhasil closing, dia sudah keluar kode agent, tinggal ujian nanti minggu depan ya. Mudah-mudahan bisa jalan lah ya. Tapi dari awal sudah di mindset yang bagus, kira-kira begitu Pak. Jadi terima kasih ininya Pak. Alatnya bagus ya Pak ya. Saya mau kasih sedikit masukan juga Pak. Nah ini yang saya tunggu. Nah, ya. Jadi, pertama kan Pak, apakah bisa ini Pak ya, kalau misalnya kita ngomong sama calon agent itu kan ada pilihan-pilihan jawabannya. Apakah saya lihat kalau dia pilih satu sudah langsung dia ke halaman berikutnya. Betul. Apakah memungkinkan? Mungkin saja seseorang mau gabung tuh dengan beberapa alasan. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia ada beberapa alasan, dia tinggal klik dulu, barusan ada di bawah selanjutnya. Apakah memang bisa seperti itu gitu? Bisa sih Pak. Intinya kan apa namanya, sekali lagi yang saya sorry ini udah selesai belum? Oh, udah selesai belum? Boleh saya jawab nggak? Ya maksudnya itu tadi yang pertama tadi itu soal tadi kalau di bagian pertama tadi dia pilih itu. Kan kalau saya klik ini Pak, misalnya kan satu aja dia udah langsung masuk otomatis pindah itu. Jadi maksudnya kalau membiarkan dia mungkin beberapa pilihan barusan masuk, mungkin itu sih saran ya kalau rasa cocok ya. Baru yang mungkin saya ini juga Pak, apakah memungkinkan juga kalau seandainya yang kita bisa lihat pilihan dia kembali Pak, misalnya untuk per orang gitu, apakah memungkinkan nggak itu ya Pak? Oke. Pilihan-pilihan jawaban dia itu. Sampai dia mungkin kan maksudnya ini kan kalau kita jumpa langsung ngobrol bisa, tapi kalau misalnya mungkin yang masih hanya sekedar kita kirim link, nah dia isi kuesioner itu langsung dia masuk. Nah jawaban-jawaban dia sebelumnya itu apakah kita bisa tahu nggak itu? Ini hanya apa ya Pak ya? Nanya aja ya Pak ya. Oke. Nah, thank you Pak. Thank you. Ya, silakan. Satu lagi kan Pak, mungkin kalau untuk Voga ini kan Pak, saya lihat sudah semakin banyak nih Pak keterangan-keterangan dan pemakaiannya. Apakah Bapak memang Bapak kemarin bilang mau buat video untuk penggunaannya itu yang dari YouTube, sehingga seperti yang tadi Pak Angelo bilang kan, saya juga sarankan sih sebenarnya banyak agent-agent yang kita rekrut dan juga yang lama untuk pakai itu. Tapi kan kalau kita mau jelaskan semua penggunaannya kan agak capek juga ya Pak, banyak ya. Jadi kalau ada video singkat yang menjelaskan fitur-fitur itu, kita tinggal kirimnya. Coba kamu lihat ini manfaatnya apa ya. Sehingga kalau dia merasa sudah bagus ya tinggal dia tindak lanjuti. Itu saja sih Pak kira-kira. Siap. Thank you Pak Tino. Thank you. Ini keren banget. Terima kasih banyak atas ininya
masukannya ya. Keren banget. Oke, masalah kuesioner itu sebenarnya bisa-bisa aja, Pak. Sekali lagi makanya diadakan forum seperti ini tujuannya adalah satu, biar kita kami khususnya tim developer atau tim konseptor akhirnya menyempurnakan lagi. Jadi apa yang saya selalu bilang bahwa Voga itu dinamis. Ya, Voga bukan harga mati. Apa yang Anda lihat hari ini mungkin seminggu 2 minggu lagi sudah berubah. Karena selalu ada perubahan. Nah, perubahan ini datangnya dari mana? Dari usulan teman-teman semuanya. Intinya apapun, kalau memang itu demi kebaikan bersama, why not? Kami mampu, why not? Gitu kan. Karena sebetulnya kan itu hanya just the matter of programming, Pak. Just the matter of coding. Ya, kalau masalah cost sama, Pak. Ditambahin, nggak ditambahin, buat saya secara biaya itu sama. Jadi buat saya nggak ada masalah. Jadi ide-ide dari Pak Chin Ho ini nanti kita akan coba gali lagi, kita akan digging lagi lebih dalam. Kalau memang itu itu akhirnya bermanfaat buat yang lain, why not, Pak? Pasti kita akan tambahin. Ya, ada kendala pasti, tapi kendala itu biar nanti tim kita yang mikir gimana cara solusinya, way out-nya seperti apa itu pasti kita cari. Yang ketiga masalah video tutorial itu don't worry, Pak. Kita sekarang sudah mulai upload nih ya. Sudah mulai upload video-video tutorial itu. Tadi saya cek sudah 3 video ya upload. Jadi video pendek-pendek cuma 1 menit 2 menit sehingga nanti teman-teman melihatnya nggak mahteh gitu ya. Kalau orang pada bilang lihat video 2 jam udah mahteh gitu kan, dia yang dia butuhin nggak selama itu. Ngerti, iya, jadi yang butuhkan cuma cara registrasi gimana sih. Dia mesti lihat saya ngomong dulu gitu kan, gini ngobrol-ngobrol, ini orang ngomong apa? Ya nggak dia pas saat dia lagi yang dibutuhin ke-skip gitu kan. Jadi kita udah potong-potong video pendek-pendek itu ada di YouTube kita. Saya coba share ya, saya coba share. Kayaknya sudah ada deh. Saya juga baru lihat nih. Coba. Di grup Telegram ya Pak ya? Nanti akan saya share di grup Telegram. Untuk semua informasi-informasi pasti saya taruh di grup Telegram, Pak. Hai. Jadi, tar dulu ini. Hai, aku Fiona yang akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang Voga Digital. Tar dulu ya. Ini kenapa laptop saya jadi nge-hang? Grogi kayaknya laptop saya. Ini udah masuk belum nih? Udah masuk ya layarnya ya? Udah. Hai, aku Fiona yang akan menjawab semua pertanyaan kalian tentang Voga Digital. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal klik aplikasi Voga Digital. Setelah itu kalian klik perbolehkan pada beberapa izin aplikasi. Setelah itu kita klik tombol register untuk memulai registrasi. Pada bagian ini, Anda hanya perlu mengisi nama, alamat email, dan juga nomor telepon. Pastikan data-data yang Anda input sudah benar dan aktif ya. Nah, setelah mengisi nomor telepon Anda dapat membuat password baru untuk akun Voga Digital Anda. Password Anda ini bersifat bebas. Sebelum mengklik tombol registrasi, jangan lupa untuk klik I accept terms and conditions. Kode registrasi Anda berada pada email. Pastikan email yang Anda masukkan pada data diri Anda sudah benar. Masukkan kode angka yang Anda dapatkan dalam email pada aplikasi Anda. Setelah mengisi kode konfirmasi, Anda dapat klik Complete Registration. Nah, dengan ini, registrasi akun aplikasi Voga Digital Anda sudah selesai. Baik, itu aja untuk tutorial kali ini. Gitu, Pak. Mudah banget kan ya? Kurang lebihnya seperti itu. Ya, siap Pak, siap. Ya. Bro Herman. Ya. Itu menyambung tadi, itu yang aplikasi BIS itu, kalau habis si calon yang kita kasih itu dia ngisi-ngisi itu terrekod ke kita nggak? Enggak ya? Belum.
Maksudnya nge-record ke kita siapa Jadi nih, Pak? misalnya kalau dia ngisi gitu kan, jadi kita ada catatan, misalnya kita kasih ke beberapa orang. Kalau dia nggak hubungin kita kan kita nggak tahu kalau dia ngisi gitu. Belum ada itu ya. Ngisi apa nih? Siapa nih, Pak? Ngisi yang rekrut. Oh, Misalnya dia rekrutmen. ngisi pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini sama kayak Pak Tino pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita share berapa orang sih yang masuk, maksudnya apa namanya, visit link kita, kemudian ngisi apa segala macam. Sampai sekarang saya belum membuat log, maksudnya log siapa yang bisa masuk ke dalam, karena gini Pak, kalau gitu masuk, otomatis semua user akan bisa melihat. Ya, saya nggak mau. Ya, jadi misalnya Pak Angelo ngerekrut si A, CEO input. Nanti Pak, saya bisa lihat, orang lain bisa lihat. Itu kan akhirnya kan jadi potensi menimbulkan masalah. Ya, belum bisa terreport otomatis misalnya ke WA gitu. Belum. Tapi kedepannya pasti kita akan create itu. Ya, jadi sama kayak kemarin. Pak, saya ini ada nggak yang bisa tahu siapa yang sudah lihat landing page saya, siapa yang sudah lihat Vogaker saya, gitu. Sampai saat ini memang kita buat itu tidak untuk tidak untuk dipaparkan di sosial media sehingga orang bisa kayak website mereka masuk langsung ke record siapa visitornya. Tidak dimaksudkan untuk itu, Pak, sampai detik ini, ya. Sampai detik ini belum situ. Itu ditujukan sebagai hanya support tools aja buat kita. Jadi itu perpanjangan tangan kita ketika kita menjelaskan, orangnya masih belum ngeh, udah deh kamu baca ini deh. Jadi memang orang itu yang kita kasih adalah orang yang sudah kita temuin dulu. Jadi memang awalnya adalah seperti itu idenya. So kami tidak membuat log untuk akhirnya untuk siapa yang udah masuk. Karena memang tujuan kita tidak untuk menjaring, Pak. Tujuannya tidak untuk itu gitu loh. Ya, tapi kalau memang ada permintaan untuk itu, memang banyak yang mau, ya sudah nanti akan kita coba bikinkan untuk misalnya ada yang masuk otomatis masuk ke Anda gitu ya. Kalau untuk rekrutan mungkin perlu kali ya. Kalau untuk yang selling itu kan memang ya kita harus ketemuin dulu baru kasih selling page-nya gitu kan. Tapi kalau untuk rekrut mungkin ya ketemu juga, cuma kan mungkin pengen tahu dia ngisi nggak sih sebenarnya. Nanti kita coba tapi nggak ngisi. Nanti kita akan coba akalin, bukan akalin. Kita coba untuk lihat gimana caranya ya untuk masuk ke sana ya. Karena beberapa kali kita coba, kita sempat coba itu kemarin dari selling page kemarin kita udah coba. Begitu kita coba, saya tes dengan user yang lain, ternyata saya bisa ngintip. Oh, ya. Itu nah, jadi saya nggak mau kan. Kalau itu terjadi kan, nanti ribut pasti berantem lagi. Nah, saya aja kemarin bikin aja dituduh katanya saya mau ngambil datanya orang. Waduh. Jadi saya pikir, aduh nggak mau deh, itu sensitif banget. So saya pikir sudahlah, kita masih bergerak di ranah itu dulu deh. Nanti kalau kita sudah ketemu sistem yang lebih bagus, tim kita sudah bisa bergerak lebih bagus, nanti kita akan lihat seperti itu. Sekali lagi teman-teman, kami bukan programmer, developer yang canggih kayak Gojek, kayak Bukalapak, enggak ya, karena engineer kita juga engineer baru belajar. Sama, kita semuanya baru belajar semua gitu. Jadi artinya kita bareng-bareng paling tidak kita semuanya punya mainan baru lah, ada semangat baru, ada hope gitu. Tapi saya janjikan seiring perjalanan waktu itu pasti akan kita enhance, kita pasti akan kita percanggih gitu ya, percanggih. Kalau ternyata nanti saya ketemu orang yang lebih canggih dari tim saya ini dan dia bisa bantu saya, why not? Pasti saya akan hire dia gitu untuk lebih mempercanggih sistem yang kita punya ini. Dan sesuai komitmen saya dari awal ya, bahwa sekali Anda jadi member, maka ada sesuatu yang baru, maka otomatis Anda akan mendapatkan. Tidak ada cas tambahan lagi. Luar biasa. Jadi teman-teman ya. Iya, karena yang saya butuhkan satu, komunitas, Pak. Komunitas ini. Jadi member yang Anda bayarkan itu adalah kayak semacam ya. Kayak kasih terus sampai administration fee saja lah untuk kami bisa menjadi IO yang baik, menjadi panitia lah untuk bisa menghadirkan apa yang kita butuhkan. Hanya itu saja. Jadi itu bukan biaya untuk bayar ini, bayar itu, enggak. Itu adalah administration fee buat kami agar kami bisa lebih aktif lagi, lebih banyak lagi yang bisa kita panggil, bisa kita masukkan ke sini. Gitu Pak. Pak Angelo, Pak Tino. Masukkan satu lagi, Bro. Silakan. Di Vogaker itu kan begitu kita masuk
misalnya kita kasih kan klik mulai ya. Mulai itu kan muncul 3 ikon. Satu proteksi keuangan keluarga, terus prosedur klaim, pelayanan polis. Oke, yang menyangkut kemarin saya sempat ngomong, begitu kita klik pelayanan polis itu kan nomor 1 pay-link ya. Iya. Ya, bisa nggak kalau misalnya pay-link itu dimunculkan di depan aja, dia tersendiri gitu. Ini kan kita nasabah tuh harus bayar. Nasabah kalau bayar kan, ya itu kan sumber income ya. Jadi nggak usah masuk ke pelayanan polis. Kan itu masuk pelayanan polis itu ada pilihan lagi tuh, pelayanan polis, rekening klaim, daftar medical. Jadi kalau misalnya kita kasih, dia udah muncul di utama 4 itu, salah satunya ya pay-link. Jadi kalau mau bayar itu caranya gimana sih pay-link? Ya udah nih, saya kasih care-nya, begitu masuk mulai itu ada pay-link tuh, tinggal klik aja bayar sana. Gitu. Oh, oke. Kalau ini kan masuk 3 kali, 3 step, kelamaan. Oke, gini aja. Tidak akan saya masukkan ke pelayanan polis, tapi masukkan ke billing aja ya. Billing boleh. Atau kalau misalnya nggak ada billing sih, ikon tersendiri sih. Jadi langsung di depan itu dari proteksi keuangan keluarga, prosedur klaim, pelayanan polis, langsung propelling gitu. Karena lucu juga Pak, kalau menunya cuma 1 doang propelling. Tapi nantilah kita coba pikirkan lagi ya. Kita coba lagi. Billing apa aja ya? Yang utama sih suruh bayar sih. Iya betul, ada beberapa form-form untuk billing kan, misalnya kayak top up, segala macam itu kan ada juga. Nanti kita coba pikirin lagi deh. Betul. Ya. Sip. Thank you Pak Angelo. Oke, siap. Yang lain? Ya, yang lain silakan. Kita masih punya waktu kalau mau bertanya, kalau untuk masukan segala macam. Silakan, go ahead. Saya siap menerima. Ada? Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada berarti saya akan jelaskan gitu ya. Apa sih yang baru sekarang di Voga gitu kan? Karena saya selalu komit pada tim saya bahwa setiap hari kami harus ada sesuatu yang baru. Harus ada sesuatu baru yang harus saya informasikan ke teman-teman gitu ya. Oke. Yang pertama yang saya informasikan adalah daftar harga rumah sakit sudah saya update. Jadi kemarin thank you teman-teman yang sudah memberikan inputan, Ibu Tika, kemudian Pak Motohirin, kemudian Ibu Kartika, kemudian Pak siapa lagi Kurosi ya, itu sudah memberikan banyak sekali Ibu Luciana, Dr. Luciana, itu sudah menginformasikan beberapa daftar rumah sakit itu sudah saya update. Jadi buat teman-teman yang misalnya Anda cek coba daftar rumah sakit di kota Anda, kok rumah sakit yang ada di sana kok nggak ada daftar harganya, Anda bisa misalnya foto daftar harga kamar rumah sakit, kemudian kirimkan ke Voga Admin atau ke saya ya. Sebaiknya dilengkapi dari harga kamar sama kapasitas tempat tidur di kamar itu gitu ya. Misalnya karena gini, beberapa rumah sakit itu kriterianya beda-beda. Ada yang kelas 1 tempat tidur, ada yang kelas 1 2 tempat tidur. Tapi kalau VIP ke atas pasti 1 tempat tidur gitu ya. Jadi paling tidak biar nanti klasifikasi buat kami mudah memasukkannya. Apakah ini masuknya di bronze A atau di bronze B gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk berbagi informasi daftar harga rumah sakit, kamar rumah sakit, tekanan PMN, silahkan. Anda bisa japri ke Voga Admin atau ke saya, nanti kita akan update untuk segera itu. 1. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya, bahwa ke depannya link-nya akan banyak banget. Ya, link yang akan kita share akan banyak banget. Jadi, kami tidak akan lagi membagikan link melalui WA. 1, karena pasti akan panjang. Ya. Saya kadang-kadang suka geli gitu ya. Ketika sudah selesai digital tools-nya ini, kita akan share ke teman-teman semuanya, terus japri, thank you Pak, sudah diterima sebagian. Loh, kok sebagian? Apa maksudnya sebagian? Gitu. Iya, yang ini belum, yang PPH-nya belum ada gitu. Waduh Bu, Pak gitu kan. Itu dibantu dengan read more. Klik read more itu muncul semuanya. Kita nggak mungkin kirim sebagian. Kita kirim ya semuanya kita kirim. Problemnya karena pesan itu terlalu panjang, karena kan linknya kan banyak sekali yang kita kirim, sehingga akhirnya untuk mencarinya mungkin agak sulit, agak ribet. 1. Yang kedua, risiko di kami. Risiko di kami adalah ketika kita mengirimkan link kepada nomor yang tidak menyimpan nomor kita, kami punya risiko nomor kita akan diblokir oleh WhatsApp. Beberapa kali kita diblokir oleh WhatsApp 1 sampai 2 hari.
itu pasti sangat mengganggu aktivitas, terutama Bapak Ibu yang akan bertanya ketika ada kendala pasti buat kami pasti akan sehingga tidak akan sampai ke kita. Bisa sih WA ke nomor yang lain, tapi kalau ke nomor yang lain jadinya historinya jadi keputus gitu ya. Kadang-kadang karena apa, tim kita banyak, Voga Admin kan nggak cuma 1 orang. Sekarang Voga Admin ada 4 orang, 5 plus saya. Saya juga kadang-kadang jadi Voga Admin juga. Ya. Nah jadi teman-teman, karena ini berganti-ganti, kadang-kadang untuk tahu misalnya si A sudah WA, kemudian sudah dijawab oleh tim kita si B gitu kan. Nah, ketika suatu saat si B tidak lagi piket, yang piket orang lain, ketika dia bertanya, kok sekarang jadi begini, dia pasti akan ngebaca kan. Ngebaca dulu pesannya di atas, oh maksudnya seperti ini. Sehingga mudah, historicalnya seperti itu. Nah, that's why kami tidak bisa menerima telepon. Kadang kalau telepon, bisa saja kami jawab, tetapi historicalnya jadi tidak tercatat. Nah, kalau WA tercatat, sehingga kita akan mudah untuk tracking historinya kan seperti apa satu yang. Nah, oleh karena itu, ketika nomor kita akhirnya diblokir dan kita menggunakan nomor yang lain, historicalnya jadi keputus. Nah, sehingga pasti akan jadi repot gitu kan. Oleh karena itu kami mengantisipasi terjadinya pemblokiran oleh WA di masa yang akan datang. Kami tidak akan mengirimkan lagi link, tetapi kami akan buat dalam bentuk e-passport atau apapun namanya ya, sehingga Anda nanti bisa klik sendiri. Nah, sekarang tinggal bagaimana Anda tahu bagaimana cara untuk ambil link yang sudah Anda buka tadi, gitu ya. Nanti akan saya demokan buat teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara mengambil link dan share link. Jadi nggak usah lihat ke WA lagi. WA hanya by request. Jadi kalau misalnya, Pak, tolong saya minta dong, nah itu baru kita akan kirim. Artinya apa? Kalau Anda minta, Anda pasti sudah merekam, sudah menyimpan nomor kita. Nah, kalau sudah menyimpan kita nggak ada masalah kirim link kepada Anda. Jadi sekali lagi, link ini yang akan kami sampaikan tidak akan bagikan di awal, tetapi kan informasikan, oke, e-passport Anda sudah selesai. Silakan Anda bisa lihat di website kita, bagian apa, Anda silakan klik, ketik saja nama Anda muncul, maka akan muncul e-passport Anda. Dan Anda tinggal cari link-linknya seperti apa. Gitu ya. Nantinya ke depannya akan seperti itu. 2. Yang ketiga, kami sedang membuat yang namanya e-card. Kami akan lebih perbanyak untuk e-card. E-card ini ada macam-macam. Yang pertama adalah ucapan ulang tahun, ya karena kan ini salah satu meningkatkan traffic kita bicara dengan prospek adalah pada saat momen-momen happy moment atau momen-momen penting bagi prospek kita atau calon nasabah kita. Yang paling sering kan ulang tahun ya, ulang tahun suami, istri, anak-anak gitu kan. Nah, jadi kita akan siapin yang namanya e-card untuk ulang tahun. Ya, ulang tahun sudah kita siapin ulang tahun untuk laki-laki dewasa, perempuan dewasa, remaja laki-laki, remaja perempuan dan anak-anak. Kita sudah siapin anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Jadi ada 6 e-card. Nah, Anda bisa kirim. Nanti misalnya birthday 1, birthday 2, birthday 3, nanti kita kasih namanya lah. Ya. Kita kirimkan. Nanti ada foto e-card ulang tahun. Halaman keduanya ada ucapan, di bawah ada nama Anda. Begitu diklik, maka akan connect. Connect ke Voga Care atau connect ke Voga Bisnis. Kapan connect ke Voga Bisnis, kapan connect ke Voga Care? Teman-teman, untuk saya menggunakan waktu. Jadi, sampai dengan 4 bulan pertama di tahun 2022 ini, sampai dengan bulan April, semua link akan kita konekkan ke Voga Bisnis. Ya, kenapa? Karena fokus kita adalah di rekrut. Tahun lalu kan akhir tahun saya minta, yuk kita fokus dulu selling. Rekrut nggak usah pikirin dulu deh, karena kita konsentrasi ngejar target dulu tahun ini. Nah, tahun ini saya akan ajak teman-teman, yuk rekrut bareng-bareng. Karena apa? Ini awal tahun, timingnya tepat untuk rekrut. Jadi nanti semua link yang ada di e-card kita, connect-nya adalah ke Voga Bisnis. Tujuannya adalah untuk rekrut, gitu ya. Atau nanti kita akan coba masukin ke e-card, ya, e-passport lah, e-passportnya Voga Digital. Sehingga nanti Anda bisa langsung, nasabah bisa memilih apakah mau beli produk ataukah mau berbisnis ya. Kita bisa milih seperti itu. Nanti kita pikirkan lagi. Tapi intinya yang pasti kita udah siapin namanya e-card, yaitu pertama ucapan ulang tahun. Yang kedua adalah ucapan anniversary pernikahan, wedding anniversary. Jadi ucapan pernikahan, kemudian adalah baby born, kelahiran bayi, ya kelahiran anak, kita udah siapin anak yang untuk anak bayi laki-laki dan bayi perempuan 2.
Kemudian kita siapin juga apalagi tadi ya, ulang tahun, anniversary, newborn, kemudian kita siapin lagi pernikahan, newlywed. Jadi pernikahan kita akan siapin juga. Nah kalau pernikahan mungkin kita akan konekkan ke Voga Care karena hubungannya dengan beli polis baru, ya. Termasuk baby born juga kita akan konekkan ke Voga Care. Baby born, kemudian tapi kalau untuk ulang tahun ke Voga bisnis. Tapi kalau misalnya anniversary juga anniversary nanti kita pikirin ya. Nanti saya bikin pooling deh. Maunya connect-nya kemana gitu ya. Jadi teman-teman kapan ada ikat ini? Yang jelas ikat ini secara bertahap. Tidak mungkin tiba-tiba brek langsung muncul semuanya, nggak mungkin. Ya, jadi kita bertahap. Ada 5, kita upload dulu 5. Nanti akan otomatis kita, nah tinggal Anda update saja. Anda sering-sering cek ke website, ke expert list. Masuk ke expert list, nanti ada muncul nama Anda, ketik nama Anda, nanti ada icon. Nah, icon-icon itulah nanti sering-sering klik aja. Itu menunya ada di situ semua ya, teman-teman ya. Jadi ada ikat, kita siapin ulang tahun, kemudian wedding anniversary, saya catat ya. Wedding anniversary, newborn, kemudian apalagi anniversary, newborn, apalagi tadi ya, ulang tahun, wedding anniversary, newborn, apalagi tadi satu lagi, Newlywed. sudah. Oh ya, newlywed kita buat cepat ya. Jadi ini happy moment, termasuk ucapan duka cita ya, duka cita. Jadi condolences kita akan siapin juga untuk ucapan duka cita kalau nasabah kita meninggal dunia atau keluarga nasabah kita meninggal dunia, kita akan siapin. Ya, jadi kita akan siapin semuanya ikat yang tujuannya dengan momen-momen penting bagi prospek atau calon prospek kita. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk ikat? Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Jadi itu nantinya untuk memperluas kemungkinan Anda traffic komunikasi dengan prospek semakin banyak. Jadi nggak ada lagi istilah hilang akal, mati akal, nggak ada lagi. Nggak ada istilah mati akal. Gue mesti ngomong apa ya? Nggak usah pusing-pusing. Ambil aja ikat kita, share. Ya, share ke banyak orang. Gitu kan. Nah, kemudian di samping ikat ini, di samping ucapan happy moment atau momen-momen penting, ada juga kita kirimkan tips. Ya, tips-tipsnya. Nah, tips-tipsnya terbagi 2. Tips untuk bisnis dan tips untuk proteksi. Jadi nanti kalau tips bisnis, connect-nya pasti ke Voga Bisnis. Tips untuk proteksi, connect-nya langsung ke selling page, teman-teman. Ya, jadi tidak ke Vogager, tapi ke selling page. Jadi misalnya tips yang pertama adalah kita ngobrolin, misal ya, ini lagi kita buat lagi finalisasi. Misalnya kita mau jualan PPH, gitu kan. Nah, nanti ada 6 atau 7 halaman pertama cerita tentang kenapa sih kita harus punya asuransi kesehatan yang plafonnya gede dan cashless gitu ya. Nah, kita bisa bikin tips-tipsnya dari halaman 1 berwarna, bergambar, foto, halaman kedua tulisan, terus tulisan terakhir nanti kita connect di halaman terakhir adalah connect ke selling page. Jadi for more info, klik for more info, maka klik masuk ke selling page Anda tentang PPH misalnya. Gitu. Ya, jadi itu kedepannya akan kita buat. Tips sebetulnya untuk tips-tips ini terbagi 2 tadi untuk rekrut dan tips untuk selling. Ya, kita udah siapin ada 20 tips nanti, 10 rekrut, 10 untuk selling. Ya, untuk rekrut tergantung dari background dari prospek yang akan kita tembak gitu ya. Milenial, kemudian karyawan, kemudian pengusaha, profesional, ibu rumah tangga, dan pebisnis MLM. Nah, 4-6 ini akan kita buatin khusus tips-tips yang nanti connect-nya akan ke sana. Dan yang 6-10 lagi adalah untuk produk, jualan produk. PPH, PSS, Perut Cinta, Perut Cerah, kemudian PCP 88, Perwarisan, sama satu lagi apa ya? Ya gitu deh, pokoknya produk-produk kita. Mungkin PPH versinya lebih dari 1, PPH, Perut Cerah, Perut Cinta, mungkin versinya 2 atau 3 versi. Kita bisa pilih. Dan nanti Anda bisa pilih sendiri mana yang cocok untuk di-share-kan. Diharapkan dengan adanya e-card seperti ini, teman-teman, tim Anda tidak lagi kehilangan mati akal. Gimana sih caranya mau berbagi sesuatu pada teman-teman yang lain. Itu perkembangan yang terbaru yang sedang kita buat. Kita harapkan ini akan bisa kita eksekusi kapan?
Yang pasti minggu ini sudah Anda bisa langsung dapat ya. Yang sekarang sudah ready adalah untuk e-card untuk happy moment, yaitu ulang tahun sama wedding anniversary, newlywed newborn. Ini sudah siap ya, sudah siap. Mungkin nanti hari Minggu Anda sudah bisa langsung gunakan. Jadi kalau teman-teman Anda, prospek Anda yang ulang tahun atau baru akan menikah, ini kan bulan-bulan ini kan bulan-bulan rame pernikahan ya kalau untuk orang Jawa ya. Nah, itu bisa bisa mulai dikirimkan menggunakan e-card-nya Voga Digital. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, masalah perkembangan terbaru. Pak Joseph, Pak Herman. Ya. Pak, saya sih gini, ini untuk yang terbaru ini kan Bapak direkrut ya. Kalau yang kemarin itu kita sudah cukup familiar karena kan urutan penjelasan dari awal kita ikutin. Ini yang untuk recruiting karena memang fokus kita kan mau rekrut ini 2022, Pak. Yes. Ini di kuesioner keempat ini apa Bapak cukup waktu untuk kita buat role play Bapak? Ini kan saya lihat slide-nya satu-satu. Apakah Bapak punya saran sendiri pembicaraan itu lebih kemana atau emang dibuka satu-satu Pak di kuesioner keempat ini? Oke, nanti saya demoin ya Pak. Nanti saya demoin Pak. Oh itu maksud saya. Jadi paling tidak kan kita lihat. Jadi saya coba buka dari kemarin. Paling tidak kan Pak Herman dan tim yang buat. Artinya kan ada shortcut yang membuat orang lebih gampang pahamnya ke sini atau bagaimana. Paling tidak kita lihat role play-nya Pak gitu Pak Herman. Oke, siap. Nanti saya demoin ya karena kita sekarang saya mau cerita dulu. Jadi boleh. No problem teman-teman. Jadi gini Pak. Thank you Pak. Siap. Voga Talk setengah jam pertama saya selalu membuka pertanyaan. Silakan ada masukan segala macam. Selalu betul. Ya. Setengah jam berikutnya saya akan informasikan apa sih yang terbaru gitu kan. Lah, nanti jam 10 sampai jam 11 saya akan demokan apa yang baru atau ada pertanyaan nanti saya akan demokan. Gitu Pak Wahyudi. Baik, Pak. Don't worry, saya simpan ya. Saya simpan pertanyaan Bapak nanti saya akan demokan. Oke, siap. Yang lain silakan. Oh ya, untuk komunikasi member kita ada channel Telegram ya, satu arah dari kami. Silakan Anda klik aja tuh di chat ini ada t.me/vogainfo. Anda klik aja, Anda subscribe. Jadi informasi baru kita akan informasikan di situ. Jadi teman-teman yang nggak punya Telegram yang mau nggak mau harus install Telegramnya. Oke, kenapa Telegram? Ya, karena Pak Herman izin, Telegramnya apa namanya Pak? Saya belum join ya di Telegram malah. Ini Pak, di chat Zoom ada tuh Pak, silakan dari Oh baik, siap. Voga Digital tuh, siap, dari admin kita. Ya, oke. Oh ini udah tanya ya, oke. Sudah ada 5 video tutorial tuh di YouTube ya, silakan Anda bisa. Nanti link-linknya akan kita share di Telegram. Gitu. Atau tolong dong Voga Admin, tolong mulai hari ini mulai dicicil di posting di Telegram kasih judul ya, misalnya registrasi _2 baru linknya. Jadi teman-teman untuk membukanya lebih mudah. Gitu. Oke, ada mau bertanyakan silakan teman-teman. Silakan. Mau tanya. Oh ya, masalah sekarang saya ngomongnya nggak landing page ya, karena landing page itu hanya bagian dari digital tools-nya. Jadi kita bilang digital tools. Ya. Nama untuk VogaCare, Voga Business, dan teman-teman yang pakai link itu namanya digital tools. Jadi saya menggunakan istilah itu sekarang, ya biar kita sama punya persepsi yang sama. Digital tools itu apakah bisa dirubah? Bisa teman-teman. Semuanya Anda boleh rubah, kecuali link. Ya. Kalau Anda sudah terima link nama Anda, itu tidak akan bisa berubah. Kalau Anda mau berubah, itu sama saja dengan bikin baru. Kalau bikin baru, prosesnya 2 hari. Ya, 2 hari. Dan bisa aja, buat saya nggak ada masalah. Perubahan link nggak ada masalah. Karena kalau dirubah link, otomatis link yang lama mati. Nah, pertanyaan saya, Anda sudah banyak nggak share link itu ke prospek Anda? Takutnya orang yang sekarang mungkin tidak merespon, satu saat akan merespon. Sementara link itu sudah mati. Anda yang rugi. Gitu loh, teman-teman. Ya, saya sih nggak ada masalah. Buat kami secara sistem nggak ada masalah Anda merubah link. Merubah nama, misalnya kayak saya, Herman/Yosef gitu ya. Saya mau ditambahin dong, belakang nama saya dong, Cokro Dimejo misalnya itu, Herman Yosef Cokro Dimejo gitu kan. Atau dikasih nama pasangan saya, boleh nggak Herman dan Gita gitu, misalnya saya dan istri saya gitu. Ya boleh saja, tapi suatu saat ketika saya sudah nge-share link Herman Yosef ini sudah ke ratusan orang. Nah, begitu saya ganti jadi Herman dan Gita, otomatis link Herman Yosef jadi mati. Gitu kan?
Ya, buat saya nggak ada masalah. Secara sistem kita nggak rugi apa-apa, tetapi Anda yang rugi. Karena dengan mengganti link, otomatis link yang lama pasti akan kita matikan. Karena kita rubah. Nah, pertanyaan saya, Anda mau? Ya, kalau Anda mau sih boleh-boleh aja. Pasti tim kita akan tanya, kalau Anda minta rubah link, otomatis yang lama mati. Anda siap dengan segala resikonya. Kalau dia oke, kita akan rubah. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi intinya digital tools itu pasti akan, intinya Anda boleh merubah. Nama dipasangin gelarnya nambah. Saya sekarang tambah CFP, Pak. Boleh, tapi tidak di link. Ya, bukan di link. Linknya tetap. Ya, nanti saya akan tunjukin. Atau saya tunjukin sekarang aja deh. Kelamaan nanti takutnya ada menebak-nebaknya jadi bingung. Contoh ya, ini contoh. Contoh. Jadi contoh saya misalnya tunjukin nama saya misalnya gitu ya. Misalnya nama saya contoh gitu ya. Itu nama saya. Nama saya Dr. Herman Yosef SSCFP. Itu nama saya. Oke. Di link saya nanti munculnya hanya Herman Yosef. Itu doang. Gelar tidak akan saya masukkan. Jadi buat teman-teman yang dokter, sarjana, atau CFP, segala macam, mohon maaf kami tidak memasukkan gelar ke nama Anda. Link itu hanya nama Anda, murni nama Anda saja. Jadi kalau misalnya nanti, kenapa kita nggak masukin gelar? Untuk memudahkan kami nantinya, kalau misalnya ada apa-apa, karena nama itu menjadi ID di tabel kami, di database kami. Sehingga kalau misalnya orang itu WA ke kita, dan namanya kan ketahuan, Dr. Herman Yosef Esa, kita langsung cari aja Herman Yosef. Kita akan mudah. Nah, biar kita sama, karena ada yang pakai gelar, ada yang nggak pakai gelar. Biar mudah, kita samakan semua, nggak pakai gelar sama sekali. Jadi untuk link sama sekali tanpa gelar ya teman-teman ya. Gelar di depan maupun gelar di belakang, kecuali haji. Haji tetap kita masukkan. Jadi kalau H, belakangnya H, kita asumsikan itu adalah sebagai haji, maka kita akan masukin. Haji namanya, haji namanya, gitu ya. Jadi coba Anda ingat-ingat lagi link yang sudah Anda terima. Misalnya contoh nih, Pak Angelo, Mas Angelo pasti namanya jadi Angelo Anasti, itu pasti, gitu ya. Kalau misalnya Pak Wahyudi jadi Pak Wahyudi Kando kalau nggak salah ya, Pak Wahyudi Kando misalnya gitu ya. Nah jadi nama itu udah pasti. Jadi nama-nama itu tidak akan berubah sampai kapanpun. Kalau Anda sudah pernah nge-share ke yang lain, saran saya jangan dirubah. Kalau dirubah, maka link Anda yang lama akan mati. Sayang usaha yang sudah Anda lakukan selama ini. Gitu ya. Jadi adalah cara penamaan kita. Kemudian yang kedua, ada beberapa ini linknya dari kami, ya, link dari digital tools kita, Vogacare, ya. Jadi formatnya selalu seperti ini, Bapak Ibu, formatnya. Pertama adalah https:// kemudian www.vogadigital.com // teman-teman itu sudah pasti ya, formatnya pasti seperti itu. Nah, yang membedakan adalah subdomain di belakangnya. Ada care, ada bis, ada tips, ada IDK, IDS, LPK, LPKS, dan selanjutnya yang lain. Di belakang adalah nama Anda. Tadi nama Anda kan tadi kan sudah sudah kita kok nggak bisa sih, sebentar. Kenapa nggak bisa back? Ini ya. Jadi ingat-ingat nama Anda. Jadi yang pertama adalah www.vogadigital.com/subdomain/nama Anda. Itu formatnya seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke subdomain ini adalah ada care, bis, tips, segala macam. Yang Anda harus ingat adalah satu, format penulisan di depan dan format penulisan nama Anda. Nah, care, bis, segala macam, subdomainnya ini yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya satu saat kita akan bikin lagi misalnya Vogatips, kebetulan sekarang yang sudah adalah Vogatips 01, nanti akan muncul lagi tips yang kedua, maka kita akan share saja bahwa sekarang sudah ada tips kedua. Temanya apa, kita hanya kasih tahu /tips02/ gitu doang. Jadi Anda sudah tahu cara mengganti link yang Anda miliki. Gitu ya teman-teman ya. Ini link yang sekarang sudah existing. Ya. Vogacare, Vogabisnis, Vogatips. Ini sudah ada digital ID, campuran, dan syariah. Kemudian landing page juga campuran syariah. Itu Vogacare-nya. Care, bis, tips 01, IDK, IDS, LPK, LPKS. Oke, yang berikutnya adalah selling page syariah. Perut cinta, perut cerah, PPH+,
ditambahin S di belakangnya. Kalau PPH Plus, perlu solusinya juga sama, PSSSS, syariah juga perlu TOPS S pakai S, Prulink juga Prulink Terms pakai S. Ini yang syariah. Yang konvensional, PCB 88, pewarisan, PPH Plus, PSS, Prutop, Prulink Term. Ya, ini adalah selling page. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau saya back lagi ke belakang, subdomain sebenarnya ini yang harus Anda hafalkan. Tapi kalau format penulisannya, saya harap Anda sudah di luar kepala. vogadijal.com/subdomain/nama Anda, gitu ya. Oke, kemudian subdomainnya ini untuk selling page. Nah, untuk recruiting juga ada bisa secara terpisah. Ya, pertama adalah Voga Business, bisa dipisah juga sendiri-sendiri. Milenial, employee, self-employee, profesional, MLM, dan IRT. Ini khusus sendiri. Ya. Di mana kita bisa lihat link-link ini? Nanti slide ini akan saya share di Telegram channel. Jadi Anda nggak usah inget-inget. Nanti Anda bisa buka di Telegram channel anytime kalau Anda mau ganti-ganti ya. Oke. Nah, sekarang kurang satu lagi nih. Ucapannya belum masuk ya. Ikatnya belum masuk. Ada kemarin Christmas, kemudian tahun baru ada 2, kalender dan New Year gitu ya. So far baru itu. Nanti kita akan update teman-teman. Kita akan update link-linknya itu. Nah, link-link itu kita tidak akan sharekan dalam bentuk link melalui WA. Mencegah terjadinya resiko kami akan diblokir oleh WA. Sehingga kita akan share itu di Telegram, format penamaan, sehingga Anda cukup mengganti subdomainnya saja. Cara menggantinya bagaimana? Nanti akan saya demokan cara mengganti link yang Anda miliki. Itu ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Betul, namanya sesuai nama yang didaftarkan. Misalnya kayak Bu Natisa, Fatia, Amalia. Pasti link nama Anda seperti itu. Jadi sesuai dengan ketika Anda mengisi form landing page, bit.ly landing page Voga, Anda mengirimkan, form landing page, apa? Saya lupa. Itu Anda ngirim link itu, ketika Anda menulis nama lengkap, nah nama lengkap itulah yang akan menjadi penamaan link Anda tanpa gelar di depan maupun di belakang. Gitu ya. Oke. Nanti akan ada detailnya Bu Neti. Nanti akan saya masukkan di grup Telegram. Bisa dikirim linknya. Dikirim Pak. Tadi kan saya bilang kita menghindari pengiriman link Pak. Ya makanya kita taruh di Telegram nantinya. Jadi bisa membuka diri di Telegram. Silakan yang mau tanyakan. Kalau nggak ada saya demoin ya. Oke, saya demoin. Silakan mau tanya aja. Nggak usah nunggu ini. Anytime Anda cut aja omongan saya. Nanti saya akan demokan. Oke, saya akan dulu. Bentar, saya masuk dulu. Saya belum masuk. Link tadi bisa dikirim di chatting Pak sambil kita lihat nih. Yang tadi ada /milenial/ apa yang untuk recruiting Pak. Apa emang nunggu di Telegram atau bisa di chat ini, di chat kita. Bentar, Pak. Di chat Zoom ya. Jadi kita tadi saya lihat coba tuh ada milenial, bagus ininya. Urutannya bagus. Linknya. Bisa masuk. Bentar. Ini soalnya masuknya ke Excel. Saya nggak bisa bikin link. Ya, link-linknya ya. Ini keren nih Pak, udah kayak landing page Pak, keren. Oh, sorry. Tapi pusing nanti kalau dikirim ke situ Pak. Pusing Pak, jangan Pak. Saya kirim dalam bentuk ini aja deh. Dalam bentuk PDF aja nanti saya taruh. Saya taruh di Telegram channel aja Pak. Nanti. Oh boleh Telegram Pak, boleh kita tunggu. Oh sebentar, saya salah Pak. Maksudnya bukan yang ini Pak. Ini kan buat nama ya. Ini yang saya lihat vogadigital.com/millennial/ Iya Pak.
Kalau saya kirim lagi nanti penuh sekali Pak. Siap. Kita tunggu di Telegram Pak. Lanjut. Nanti saya kirim ke Telegram ya. Siap. Siap. Oke, thank you Pak. Oke, saya akan demokan cara mengganti. Ada yang baru di sini, teman-teman? Ada yang baru pertama kali pakai Voga? Silakan angkat tangan yang baru pertama kali ikut atau pertama kali menggunakan Voga, masih bingung-bingung gitu. Silakan Pak, Bu, jangan takut, jangan malu. Saya Pak masih bingung Pak. Pak Hendrik ya, Pak Hendrik sudah. Ya, betul. Pak Yusef, Pak Hendrik, ada lagi yang masih baru pernah pertama kali pakai Voga? Pak Pranosa Domen Haryanto, ini namanya keren banget sih Pak, Pranosa. Bu Sisi Sularso, ya oke teman-teman. Jadi saya akan coba demokan cara penggunaan Voga digital. Yang pertama adalah saya akan demokan dari semua aplikasi, website maupun semuanya. Ya, pertama adalah aplikasi, oke teman-teman. Nah aplikasi ini tidak semuanya login, tidak semuanya register. Jadi ada beberapa teman yang pakai digital tools saya sudah happy, akhirnya nggak register di aplikasi. Ada. Tetapi cukup lumayan banyak. Ya, sampai detik ini untuk aplikasi Voga Digital ini sudah di-download itu sekitar 7.000-an orang, 7.000-an agent Prudential yang pasti. Plus agen-agen asuransi lain yang coba ngintip. Saya pasti nggak bisa buka juga, saya blok. Jadi teman-teman, ini adalah aplikasinya. Aplikasi yang dipakai hanya sebagai backup saja ketika proof of work tidak bisa digunakan karena satu dan lain hal. Bisa karena koneksi, bisa karena lagi maintenance, atau faktor-faktor yang lain. Ya, atau misalnya kualifikasi atau requirement handphone yang software, RAM segala macam yang diminta oleh proof of tidak bisa terpenuhi karena kondisi handphone Anda mungkin tidak bisa memenuhi kriteria, gitu kan. Apa kriterianya? Pertama adalah lunas, gitu ya. Mungkin bisa jadi handphone Anda masih cicilan sehingga tidak bisa membuka proof of work, karena proof of work hanya bisa dibuka di handphone yang sudah lunas, gitu ya. Oke. Betul, teman-teman? Masih ada yang utang handphone? Nah, oke. Jadi Betul sekali. enggak bercanda. Ya, semuanya bisa pakai kalau asal RAM-nya masuk segala macam. Ini adalah aplikasi, teman-teman. Aplikasi ini cara registrasinya gimana? Ada di YouTube kita. Nanti akan saya share linknya di Telegram. Sekali lagi teman-teman, Anda subscribe aja di channelnya Telegram kita, sehingga nanti guidance-nya ada semua di situ. Nah, ini ada aplikasi ini. Apa sih fungsinya aplikasi ini? Sudah punya digital tools kok masih perlu aplikasi? Saya pikir perlu juga. Kenapa? Digital kan terpisah-pisah, gitu ya, terpisah-pisah. Dan satu hal, digital tool tetap membutuhkan koneksi internet, betul ya? Karena itu sifatnya pakai browser, ya, browsing dia, jadi butuh internet. Nah ini aplikasi ini bisa tanpa internet. Anda bisa membuka, khususnya yang paling penting menurut saya adalah benefit and pricing. Jadi, saya balik dari awal, masuk ke menu. Ini ada, kalau Anda klik burger, menu burger di ujung kiri atas, ya, burger warna putih, 3 garis putih, Anda klik maka akan muncul sliding menu di sebelah kiri. Nah, Anda klik saja selling kit, maka akan munculnya seperti ini. Anda klik saja benefit and pricing. Nah, bagi yang belum jadi member, maka yang munculnya adalah maaf, Anda tidak punya hak, Anda tidak bisa membuka halaman ini. Silakan hubungi Voga Admin. Nah, di situ bunyinya seperti itu. Tapi kalau Anda sudah jadi member, maka masuknya seperti ini. Halamannya seperti ini. Ini ada beberapa produk yang sekarang banyak diminati oleh masyarakat. Saya ambil contoh misalnya Purcinta. Ya, tinggal masuk aja Purcinta. Sekarang Purcinta Sejati sudah tidak diperpanjang ya? Stop ya Purcinta Sejati ya? Udah nggak bisa ya? Kemarin saya baru tanya 2 hari yang lalu Pak, itu akan kemungkinannya ada, tapi kita masih nunggu jawaban Pak. Oke. Soalnya kalau nggak ada, nanti filternya akan saya naikin. Karena sekarang ini kalau sampai dengan premi 100.000 masih bisa, dia masih bisa keluar. Nantinya kita akan naikin jadi preminya sesuai kriteria minimal Purcinta itu misalnya 500.000. Maka kalau hasilnya perhitungan adalah di bawah 500.000 keluarnya 0. Gitu ya. Kemarin ada yang nanya, ini kok keluarnya kok 0 ya? Ini kok nggak keluar? Iya, artinya preminya di bawah ketentuan. Premi di bawah ketentuan keluarnya 0. Ya, tapi kalau preminya misalnya
di atas ketentuan maka muncul angka. Nah, ini adalah simulasi. Ya, ini perkembangan terbaru untuk simulasi dari aplikasi. Tadinya adalah digital tabel. Tabel yang digitalisasi dan dimasukkan di aplikasi. Nah, sekarang sudah benar-benar simulasi, sudah bisa menghitung. Jadi misalnya pecinta, misalnya mau ambil 500 juta gitu, maka akan masuk ke sini, tinggal usianya dipilih mau yang mana. Oke. Di aplikasi ini, di aplikasi Voga Digital, usianya sudah kelipatan 1 dari usia 20 tahun sampai dengan usia 60 tahun sesuai ketentuan. Ya, sudah kelipatan 1 tahun. Jadi semua usia sudah bisa menghitung. Misalnya kayak usianya 36. Maka akan muncul kalau dia laki-laki, perempuan deh, bulanan, maka kontribusi berkalanya 454.667 langsung muncul, gitu ya. Nah, sedangkan di digital tools itu adalah kalkulatornya adalah kelipatan 5. Kelipatan 5. Kalau di sini kelipatan 1, di digital tools kelipatan 5. Kemarin ada yang tanya, kenapa di digital tools kita, di selling page kita kok kelipatan 5? Iya, sesuai kesepakatan kita bulan Desember kemarin, kelipatan 5 dengan harapan si prospek akhirnya membuka peluang untuk akhirnya dia bertanya kepada kita. Usiaku kan 37, di situ nggak ada. Nah, itu berapa ya? Itu gimana ya kok begitu? Nah, Anda bisa, iya Pak, karena di sana kelipatan 5. Nah, kalau 37, kalau itu Bapak sekian. Nah, kita bisa aja ngomong, Pak, Bapak kalau misalnya 37, pakai aja 40. Kalau 40 artinya apa? Preminya atau kontribusinya nggak bakal sampai segitu, Pak. Bapak kan lebih muda, pasti lebih murah. Nah, ada kata-kata pasti lebih murah. Sehingga di otaknya mengatakan, oh iya ya, murah. Mumpung gua masih muda, mumpung masih murah. Sehingga mempercepat untuk adanya terjadinya pembelian produk, closing produk. Ya. Kita harapkan seperti itu. Tetapi di aplikasi ini sendiri semuanya sudah kelipatan 1. Jadi ini benar-benar Anda bisa langsung on the spot ketemu prospek, tatap muka kalau misalnya bertemu, baik sharing maupun tatap muka, Anda ketemu, Anda langsung ketemu budgetnya. Teman-teman, ini adalah bukan untuk sarana untuk membuat ilustrasi ya, ini adalah budgeting, menentukan budget. Sehingga si prospek bisa langsung tahu budget saya berapa. Gitu ya. Oke. Jadi adalah Percinta. Yang lain-lain silakan Anda coba ya. Yang penting Anda registrasi dulu. Registrasi dulu. Kalau Anda sudah jadi member, Anda bisa buka semua menu. Pak Hejo, Ya, Pak mumpung di sini Pak, saya kemarin ada pertanyaan dari nasabah. Yang di Purlintem, yang di Voga itu preminya bisa in-on sampai 50.000 per bulan dia. Dengan 50.000 usia. ya? Iya, jadi dia bilang, Pak, ini rencana saya mau beliin buat saudara-saudara, ini bisa ya 50.000 sebulan dengan UP 100 juta. Pas saya buka, oh ya bisa ya. Ternyata kan pada di Prufos kita kan nggak bisa, Pak. Apa emang dibuka seperti itu di sini masukannya? Linktem, Pak. Oke. Di sini, Pak, untuk Prutop dan Linktem itu adalah biaya asuransi, Pak. Jadi bukan premi. Tambahan. Oke. Misalnya gini. Sudah ambil PPH. Kalau yang PPH itu kan ada PGB, UP 20 juta, dan ridersnya adalah PPH. Kan gitu ya. Nah, dia mau nambah Linktem nih. Nah, tinggal ditambahin aja. Biaya asuransinya Linktem berapa? Tambahin di situ, Pak. Artinya biaya yang muncul di Voga itu adalah biaya asuransinya ya, bukan premi ya? Bukan. Prutop dan Linktem itu biaya asuransi, Pak, bukan premi, Pak. Oke. Kalau PPH Plus itu premi, karena sudah ada UP 20 juta di sana. UP 20 juta dan riders PPH Plus, untuk PPH Plus ya. Khusus PPH Plus dia adalah premi berkala. Tetapi kalau untuk Linktem dan Prutop itu adalah biaya asuransi. Gitu, Pak. Siap. Clear, Pak. Sip. Thank you. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah angka premi yang ada di sini sama dengan di Prufos? Mestinya sama, karena kita ambil juga dari Prufos. Memang ada selisih, pasti ada selisih. Kenapa? Karena sekali lagi, premi-premi yang ada di Prufos itu kelipatannya ribuan. Ya. Bahkan kadang-kadang ada kelipatan tertentu. Sementara kita bisa 667 segala macam gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan rumus variabel dan menggunakan rumus. Pasti ada selisih, Pak. Karena selisih itu kita menamakan ini, kita tidak berani mengatakan bahwa ini adalah perhitungan premi. Kita mengatakan adalah perkiraan, Pak. Perkiraan. Jadi ini perkiraan premi yang kita bilang. Jadi kita tidak berani mengklaim bahwa ini adalah persis 100% sama seperti Prufos. Karena di dalam Prufos pasti akan ada pembulatan nominal. Sehingga karena pembulatan nominal pasti ada selisih, Pak.
Berapa sih selisihnya? Kami menggunakan benchmark, selisihnya adalah 3%, Bapak Ibu. Kalau selisih preminya masih di bawah 3%, itu bisa kita terima. Tapi kalau selisihnya di atas 3%, itu nggak diterima. Nanti kita akan rubah. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di lapangan menemukan, Mbak, ini kok preminya kok beda, selisihnya kok besar sekali. Anda informasikan ke kita, nanti kita akan cek. Ya, kalau memang kekeliruan di kita akan perbaiki. Beberapa kali teman-teman sudah ada yang koreksi kok. Ini yang kemarin dikoreksi adalah perwarisan kemarin. Ini polarisasinya ada yang keliru. Hanya sudah kita koreksi dan sudah kita benarkan. Termasuk Purut Cinta juga kemarin ada kesalahan, itu sudah koreksi. Jadi teman-teman, don't worry kalau Anda menemukan sebuah kesalahan, ya jangan dibatin ya. Tapi WA saya atau WA Voga admin bahwa ini kok segini ya, di Provos seperti ini, tolong dong dikoreksi. Nah, kami akan segera dengan senang hati kami akan melakukan koreksi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kami hanya menggunakan margin error yang kami bisa terima adalah 3%. Di bawah 3% kita terima, tapi di atas 3% itu sudah terlalu besar. Kita akan koreksi, Bapak Ibu. Gitu, itu adalah aplikasi. Jadi aplikasi adalah satu hal, bahwa ini adalah aplikasi Android hanya untuk Android, teman-teman. Tidak bisa untuk iPhone atau iOS. Jadi bagi teman-teman yang punya iOS gimana? Nah, ini kan jadi pertanyaan, gimana? Karena sampai saat ini pertimbangannya banyak, kenapa kami tidak membuat aplikasi iOS. Satu dari faktor efisiensi dan faktor biaya tentunya, gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau saya punyanya hanya iPhone, saya nggak punya Android, gitu kan? Maksudnya sama sekali nggak punya device atau gadget yang berbasis Android operating systemnya, gitu. Even tab juga nggak punya, gitu. Ya sudah, untuk yang iPhone kita bisa menggunakan alternatifnya adalah menggunakan website. Nah, website fiturnya sama. Ya memang lebih lengkap yang aplikasi, tetapi 80-90% sama dengan aplikasi yang Android seperti ini. Oke, teman-teman, ini ada menu-menu yang lain. Silakan Anda digging sendiri deh, Anda klik-klik sendiri. Yang penting satu, ini tidak akan otomatis terbuka kalau Anda tidak lapor ke Voga Admin. Setelah Anda selesai download, Anda registrasi, maka Anda harus lapor dulu ke Voga Admin. Min, saya sudah registrasi, email yang saya gunakan adalah ini, nama saya ini, nomor WA saya ini. Maka admin kita akan cek apakah nomor itu segala macam sudah melakukan pembayaran atau belum. Atau ini apakah sudah member KPM atau bukan. Atau dia mendapatkan free membership dari saya. Nah, kalau sudah dapat, maka Voga Admin akan membukakan akses untuk Anda. Ya, Anda registrasi, sudah bayar, Anda registrasi, tidak otomatis serta-merta Anda bisa buka. Harus lapor dulu ke Voga Admin. Karena Voga Admin harus secara manual membukakan akses untuk Anda. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini ada aplikasi. Ada yang menanyakan untuk aplikasi? Silakan. Pak Hejo, Pak. kalau mau nanya dikit boleh, Pak? Silakan, Bu Arni. Pak, lagi buka untuk Instagram, Pak, untuk Voga Digital pengembangan ini kan linknya jadi banyak ya, Pak. Untuk di Linktree itu terpisah satu-satu atau dia rekrut dan jualan aja ya Pak baiknya? Linktree? Ibu mau bikin Linktree? Iya. Terserah, iya. Bu. Terserah aja. Kalau misalnya dalam satu kan maksimal kan cuma 10 kalau yang gratisan kan? Iya. Ya misalnya link kita ini kan jadi lebih banyak nih sekarang. Jadi kan ada quote, ada rekrut, ada jualan. Tergantung, kalau menurut saya sih tergantung dari prioritas Bu Arni sekarang apa. Kalau sekarang prioritasnya lagi mau rekrut ya masukin aja link-link rekrut. Ya, kalau memang fokusnya untuk saya nggak mau rekrut ya, saya mau jualan aja ya, sudah masukin aja selling page. Nggak, maksudnya saya nanti masuknya sih tetap kan ke WA-nya kita pada saat mereka klik salah satu itu. Nah, nanti munculnya tetap kita kasih Voga Digital yang bisnis. Cuman untuk informatif ke orang yang baca Linktree kita sebaiknya dipisah nggak ya, Pak? Silakan, Bu. Saya tidak bisa bicara karena saya bukan keahlian saya di sosial media. Karena ini linknya kan banyak banget ya, jadi nggak mungkin satu-satu dicantumin gitu loh. Selektif aja lah, Bu. Sesuai dengan prioritas. Kan bisa anytime dirubah. Dirubah-rubah aja. Bulan ini apa, besok apa, bulan depan apa gitu. Rubah-rubah aja, Bu. Kebutuhan bulan berjalan ya, Pak. Iya. Kalau saran saya sih, ini saran, saya lagi saran teman-teman ya. Iya, Pak. Sampai dengan bulan April lebih baik Anda fokus di rekrut. Saran saya sih saran. Nanti kalau sudah mulai masuk bulan Mei, Juni silakan lah.
Anda sudah mulai Q2 fokus ya Pak Eja ya, ya. Q2 sudah mulai kejar dah untuk selling. Oke. Gitu Makasih sih. Pak. Saran, tapi sekali lagi sih saran ya teman-teman ya. Siap. Yang paling benar ya Pak, yang paling benar leader Anda. Silakan Anda tanyakan leader Anda deh. Yang Oke. udah pasti yang paling benar deh. Ya. Pak Herman, Pak, Yes, Pak Sony. Yes. izin nanya Pak, yang tadi Oh. terkait dengan pertanyaan Pak Wahyudi Pak, yang ProTop dan link tem tadi, kenapa tidak premi Pak? Kenapa coy Pak ya? Pertimbangannya satu, kalau untuk ProTop, kalau pakai premi, ada beberapa ketentuan maksimal UP untuk CCP dan ESCC maksimal sekian kali lipat dari UP. Satu. Yang kedua, kita kan bikin UP-nya kan seminimal mungkin. UP-nya misalnya kayak PPH kan UP 20 plus PPH. Nah, ProTop kalau kita mau bikin misalnya UP-nya 20 juta untuk premi dasarnya PGB, minimal PGB, plus UP-nya ProTop, jadi susah, Pak. Kan susah. Ya kan? Untuk bikin ilustrasinya. Yang kedua, kita mau bikin kalau UP-nya besar otomatis UP CCB ESIS-nya besar, otomatis UP preminya, UP dasarnya juga besar. Otomatis berpengaruh kepada premi, Pak. Jadi besar banget gitu loh. Jadi akhirnya kita putusin udah biaya asuransi aja yang kita masukin. Gitu, Pak. Jadi, Oke. Jadi pertimbangannya itu kan ada syaratnya, beda dengan PPH, Pak. PPH mau UP 20, mobil yang diamond juga boleh. Nah, tapi kalau misalnya ProTop kan enggak, Pak. Ada ketentuan maksimal UP ini sekian kali lipat, 3 kali lipat dari UP, Pak. Padahal PGB kan ada minimal premi, Pak, minimal 500. Gitu, Pak. Jadi kalau jadi sudah kita coba-coba, Pak. Makanya ini lama nih. Tapi ini saya janji bulan Januari selesai. Bulan Januari untuk ProTop, CCB, ESCC sudah semua simulasinya sudah kelipatan 1, ya. Saya akan bulan ini sudah selesai. Ya. Gitu, teman-teman. Oke. Makasih, Pak. Thank you, Pak Sony. Ya. Oke, lanjut. Kalau untuk Pak, potong sedikit, Pak. Yes. Tadi kan Bapak bilang itu yang kelipatan 3 ya, Pak, kalau itu ProTop-nya ya, Pak ya. Tapi sebenarnya nggak lebih dari itu pun tetap bisa diajukan sih, Pak, sebenarnya. Betul, Pak. Tapi kan kita kan ngerjain banyak, Pak. Kita pasti kan errornya di situ, Pak, jadinya. Kita udah coba berkali-kali, kita mental di situ terus, Pak. Oh, iya, oke. Ya, jadi casuistis bisa, Pak. Casuistis kan ada beberapa batasan-batasan bisa diterabas, Pak, kalau casuistis, Pak. Tapi kita mencoba, ini kan mass production, Pak. Jadi kalau kita pertimbangannya jadi banyak, gitu ya. Oh, iya. Okay. Tapi nanti kita coba gitu ya. Oke. Makasih ya, Pak. Sip. Oke, saya lanjut bagi teman-teman yang pakai iOS gimana? Atau maunya pakai laptop misalnya gitu kan? Karena aplikasi Android nggak bisa dibuka di laptop, nggak bisa dibuka di komputer. Sementara Anda mau presentasi menggunakan komputer gitu. Anda nggak bisa sharing menggunakan handphone karena handphonenya Anda gunakan untuk hal yang lain. Nah, Anda bisa menggunakan website. Nah, kalau untuk website misalnya nih Anda teman-teman, mungkin ada teman-teman yang masih belum paham masalah browser ya. Browser di handphone Anda tuh macam-macam. Ya, saya pakainya Chrome. Ya, Chrome Anda lihat yang bulatan warna merah kuning hijau ya, merah kuning hijau pelangi-pelangi itu. Ya, itu adalah Chrome. Itu adalah browsernya dari Google. Saya familiar dengan itu. Tapi tidak terbatas pada itu. Anda boleh menggunakan browser yang lain. Misalnya Anda menggunakan internet nih. Ada internet, ini adalah browsernya dari Samsung gitu ya. Anda boleh aja menggunakan ini. Ya silahkan. Nah ini adalah saya sekarang menggunakan internet browsernya dari Samsung gitu ya. Maka tampilan website kita akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tampilan website kita www.fogadigital.com. Ini tampilan kita seperti itu. Ya, saya kadang-kadang menggunakan ini, kadang-kadang menggunakan Chrome, tapi lebih sering menggunakan Chrome. Saya lebih familiar dengan menggunakan Chrome. Anda yang menggunakan iOS boleh menggunakan Safari. Ya, kalau browsernya iOS kan Safari. Tapi iPhone saya juga saya pakainya Chrome juga pakainya. Saya jarang pakai Safari. Nah, teman-teman, Anda bisa menggunakan browser apapun, silahkan. Pakai Firefox juga boleh. Tapi intinya adalah tetap harus menggunakan internet. Karena kita mau browsing. Oke, jadi ini adalah website kita. Terus kalau untuk menghitung ilustrasi gimana? Pertama adalah Anda klik saja menu burger di kanan atas, ya warna merah dengan 3 garis putih. Klik, maka akan menu di sini. Oke, saya belum login ya. Kalau saya belum login, maka munculnya tulisannya login. Nggak ada nama saya di sana. Oke? Nah, kalau kita masuk ke simulasi analog kalkulator, kita masuk,
maka akan menu yang akan kita hadapi adalah seperti ini. Ini menu kalkulator. Ini bisa kita untuk apa namanya sama kayak menghitung kayak tadi. Sama persis kayak hitungan di aplikasi tadi. Misalnya PPH ya. PPH, klik, kita masuk klik yang warna merah ini. Kita geser slide, maka akan munculnya akan seperti ini. Nah, ini bisa untuk menghitung Bapak Ibu. Sama persis kok. Jadi pakai iOS pun bisa. Pakai iOS pun bisa untuk menghitung. Ya, untuk bisa menghitung. Jadi silakan Anda coba. Anda masuk pakai iOS, pakai iPhone Anda masuk. Semua menu itu sama persis, semua menu itu sama persis seperti aplikasi. Itu untuk menghitung. Bahkan kalau di website saya tambahin juga goal setting, ya goal setting agent gitu kan. Sekarang lagi rame-ramenya goal setting ya. Anda bisa masuk juga ke goal setting ke sini. Anda bisa menghitung untuk target Anda di tahun ini mau seperti apa gitu kan. Lari kemana nih? Goal setting. Apa linknya nggak masuk ya? Oh, linknya nggak masuk. Nanti saya cek lagi ya, linknya nggak masuk. Ini pasti ada yang lepas linknya. Linknya ada yang lepas. Ya, oke. Kita masuk ke potensi income. Jangan-jangan linknya lepas juga nih. Oh, nggak masuk. Bisa masuk ya. Nah, ini bisa masuk nih, teman-teman. Nah, ini hitung-hitungan income. Nanti goal setting saya benerin ya. Anda bisa masuk goal setting kok nanti kok. Nah, ini bisa hitung-hitungan income ya. Dengan segala macam asumsi. Anda boleh kotak-kotik asumsinya. Saya nggak mau jualan, misalnya Anda bos gitu kan. Tapi saya mau 10 tahun dapat income. Loh, kalau nggak jualan ya nol, income-nya nol gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya ngerekrutnya banyak, boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan 5, Pak. Kalau 5 ya kurang gitu kan. 5-nya 15 misalnya. Kita coba. 15 orang, rekrut. Bisa nggak? Bisa ternyata. Kalau ngerekrut 15 orang, masing-masing jualan 20 juta premi, 20 juta API saja. Anda bisa promosi loh. Memang tahun pertama income-nya 0, gitu kan. Tapi tahun kedua dan seterusnya bisa promosi kok. Jadi AAD, AD. Tahun kelima udah jadi EAD itu. Karena sudah punya 8 AD direct, gitu kan. Jadi bisa masuk, gitu kan. Ya, teman-teman. Nah, ini bisa untuk hitung-hitungan. Nah, ini di aplikasi nggak ada malah. Ya, adanya di website. Jadi website lebih lengkap. Nah, pertanyaannya, teman-teman, ternyata banyak teman-teman yang tidak login di website. Aplikasi selesai, sudah nggak bisa masuk. Terus ada yang tanya juga, Pak, saya kok nggak bisa login ya, padahal sudah registrasi. Bapak Ibu, antara aplikasi dengan website itu 2 hal yang terpisah, beda-beda. Dua-duanya harus registrasi sendiri. Kalau di aplikasi namanya registrasi, kalau di website namanya sign up. Namanya sign up. Oke, Anda klik login, ya, klik login. Nah, bunyinya seperti ini, munculnya seperti ini. Ya, kalau Anda tidak menggunakan emailnya bukan Gmail, Anda sign up. Anda ketik semuanya, email, password. Join boleh, nggak join juga nggak ada masalah. Klik submit, otomatis Anda sudah login. Tapi kalau Anda menggunakan email Gmail, Anda cukup langsung login di bawah. Di bawah tulisan submit ada kata login, Anda klik saja, nanti akan masuk ke menu seperti ini. Ya, tunggu sebentar sampai muncul logonya icon Gmail huruf G di bawah. Anda klik saja, klik, maka akan muncul di situ. Oh, saya di internet saya belum, saya pakai Gmail aja deh. Maaf ya, saya pakai Gmail aja deh. Jadi kalau misalnya nyetab, ya, ini kalau pakai Gmail. Saya demoin demo. Sebetulnya di YouTube sudah ada. Di YouTube sudah ada. Anda bisa cek sendiri. Kalau mau login paling gampang sebenarnya pakai Gmail, teman-teman. Jadi Anda nggak usah ketik macam-macam. Jadi teman-teman yang sekarang belum akses website, sekarang coba masuk ke website. Anda masuk, login, ya. Nah, langsung tidak usah sign up. Bagi yang memiliki email Gmail ya teman-teman ya, langsung login di bawah. Nanti akan muncul or login with. Tunggu, dia muter-muter sebentar. Nah, sampai muncul logonya, ikonnya Gmail, Anda klik Gmail, maka di sini akan muncul pilihan email-email Anda. Nah, saya katakanlah pakai Voga Digital. Oke, saya pilih salah satu, maka otomatis sudah login, teman-teman. Tuh, sudah jadi Voga Admin. Tanpa harus ketik email, tanpa harus ketik password. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi saya minta teman-teman yang sekarang sudah punya akun, sudah registrasi, sudah menjadi member reguler, tapi belum akses website,
saya minta segera akses ke website. Apakah bisa langsung otomatis membuka menu? Enggak juga. Harus kita bukakan juga. Setelah buka, Anda lapor ke Voga Admin. Min, saya sudah login di website. Email saya ini yang saya gunakan. Nanti kita akan membuka akses untuk website, full akses bagi Anda yang member reguler di website. Itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan tentang website? Iya. Pak Ariantara, thank you Pak. Wah, ini senior saya, harus belajar jadi suhu saya nih. Thank you Pak. Oke, Pak, Bu Ade. Pak Herman mau tanya kalau telegramnya harus dibuat dulu, bertanya kita harus dulu ya. Hah? Telegram? Gimana maksudnya Bu? Mau tanya kalau telegramnya harus diperbarui. Oh, aplikasi Ibu di-update. Ya update lah Bu. Kalau nggak update biasanya nggak bisa dibuka. Di iOS, iya karena kita nggak ada aplikasi untuk iOS Pak. Bu Astri Darmada ini Ibu atau Bapak? Saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak punya aplikasi untuk iOS. Untuk iOS pakainya website sekali lagi, teman-teman. Menunya mirip lah, mirip 80-90% mirip-mirip. Ada yang ada di website, tidak ada di aplikasi, ada di aplikasi, tidak ada di website itu ada. Tapi nanti pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan. Tahun ini saya harap semuanya sudah berintegrasi, sudah sama. Jadi menu di aplikasi dan menu di website sama. Saya usahakan seperti itu. Ya, target saya Juni lah sudah lengkap semua, sudah bisa matching gitu ya, sudah bisa semuanya. Oke, ada pertanyaan tentang website? Nah, bagi teman-teman yang sudah registrasi di aplikasi, silakan Anda login di website. Karena ada beberapa menu-menu website yang saya pikir ini sekarang Anda bisa pakai untuk sekarang nih, untuk apa namanya? Oh ya, saya demoin pakai itu aja ya. Saya demoin pakai desktop. Pakai desktop. Nah, di desktop ini akan lebih ada beberapa contohnya kalau Anda mau training itu akan saya pikir lebih mudah. Contohnya tadi yang goal setting ya. Kita coba goal setting masuk apa enggak ini? Kok bisa-bisanya nggak masuk sih? Harusnya masuk. Oh iya nggak masuk ini goal settingnya nih. Nanti saya ini deh teman-teman, ini kayaknya ada yang lepas nih. Ini tautannya lepas. Nanti saya koreksi. Nanti jam selesai acara ini saya koreksi. Ya. Jadi bisa dipakai. Jadi intinya kalau saya mau buka-buka, nah di sini ada beberapa menu yang saya pikir teman-teman bisa Anda pelajari juga biar Anda paham komisinya, bonusnya, termasuk goal setting segala macam. Oh ya, untuk goal setting saya kemarin sudah janji untuk goal setting nantinya bisa di-print teman-teman. Jadi kan sekarang lagi tahun baru, Anda bisa meeting dengan tim Anda bikin goal setting, nanti di bawah Anda bisa print SPDF, print maka itu menjadi komitmen Anda di tahun ini. Anda bisa kirimkan ke leader Anda, atau leader Anda bisa minta ke tim Anda, ayo sekarang kita bikin goal setting, ketik nama segala macam kita bikin, kemudian nanti di print dan kirimkan ke leader Anda sebagai pegangan buat leader Anda. Ya, dan goal setting kan bisa anytime di review ya. Jadi kita bisa review goal setting anytime untuk itu. Gitu teman-teman. Oke. Iya Bu, harus tunggu sebentar sampai nantinya muncul icon Gmail ya. Itu cukup tergantung koneksi internet ya untuk itu. Oke, sekarang yang selanjutnya saya mau demokan tentang digital tools. Kita ada 2 digital tools utama. Pertama adalah Voga Care, yang kedua adalah Voga Business. Oke, buat teman-teman yang baru, apa sih bedanya Voga Care dengan Voga Business? Yuk kita buka satu-satu ya. Kita buka satu-satu. Jadi contoh nih, ya. Contoh ini adalah Voga Business. Ini Voga Business saya. Ya, ini Voga Business. Nah, ini adalah untuk rekrut. Nah, tadi ada bagian rekrut ya, karena kemarin untuk Voga Care kan sudah cukup banyak saya bahas. Sekarang bahas rekrut karena kita fokusnya di rekrut ya. Jadi begitu maksud. Nah, Anda lihat tuh di subdomainnya adalah tengahnya adalah BIZ, B-I-Z. Ya, itu adalah ini. Nah, cara kita nge-share-nya gimana? Oke, teman-teman perhatikan cara kita nge-share untuk apa namanya? Untuk linknya adalah seperti ini. Anda klik, oke. Nah, muncul nih. Nah, Anda bisa klik yang 2 kotak bertumpuk atau segitiga seperti ini. Anda klik salah satu.
muncul seperti ini. Nah, copy link. Nah, teman-teman di situ ada logo WhatsApp. Ya, WhatsApp di sini adalah WhatsApp yang non bisnis atau WhatsApp official. Teman-teman, kalau WhatsApp yang ada di handphone Anda hanya WhatsApp satu saja, maka Anda klik aja WhatsApp. Nah, saya menggunakan WhatsApp bisnis, maka mau nggak mau harus menggunakan copy link. Copy link dulu, maka link ini atas sudah tercopy. Baru saya close atau saya ini buka di Voga Bisnis, maka kita masuk, misalnya saya mau kirim ke Voga Admin. Misalnya saya mau kirim ke Voga Admin, maka kita akan paste, tunggu sebentar sampai muncul nama dan foto saya, dan kirim. Nah, itu cara kita ngirim yang pertama. Ya, teman-teman. Jadi cara kita ngopi link seperti itu. Saya ulangi. Buat teman-teman, ya, buat teman-teman. Ini paling penting karena link ini nantinya akan kita pakai. Tadi saya sudah kasih tahu subdomain-subdomainnya. Subdomain-subdomainnya yang ada, kan ada subdomain, ada care, bisnis, segala macam. Nah, tugas kita adalah harus sering-sering tahu cara mengganti link yang di atas. Nih, cara yang pertama, cara mengganti adalah Anda klik bar search bar di atas, Anda klik lambang pen di kanan atas, paling kanan. Tik, maka dia akan langsung kursornya masuk ke belakang nama Anda. Anda tinggal pilih aja, ada pencetnya di tengah. Nah, pindahin, ganti itu. Gitu ya. Ganti jadi care misalnya. Atau ganti jadi tips misalnya. Nah, ini adalah e-card untuk rekrut sebetulnya. Coba Anda ganti. Yang tadi bis ganti jadi tips. Kita coba klik go. Maka di sini munculnya adalah Voga Tips kita. Apa tuh Voga Tips? Nah, ini bisa kita share ke orang-orang yang mau kita rekrut. Ya, ini kayak semacam kita kayak bikin infografis buat orang gitu kan. Nah, kita bisa sharing. Apa sih, gimana sih caranya kaya? Nah, misalnya gitu ya. Ini tips-tipsnya. Seolah-olah kita pinter banget gitu ya. Apalagi kita ngambil dari yang lain. Jadi ini adalah beberapa menu yang bisa Anda share-kan untuk tips. Nah, tujuannya di akhir, nanti di halaman paling terakhir, itu ada link ke Voga Bisnis Anda. Kita lihat. Nah, di Voga Bisnis Anda, di paling terakhir, contohnya gitu ya. Gimana Anda nambah income kalau Anda sampai sekarang masih kerja. Masih kerja, artinya masih mengandalkan hidup Anda dari gaji. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa tawarkan yang berikutnya adalah, jangan khawatir, kita bisa bantu Anda mendapatkan hasil tambahan. More info, klik saja more info, maka connect ke Voga Bisnis Anda. Connect ya. Jadi ini ada salah satu prolog yang bagus. Jadi tidak serta-merta ujuk-ujuk Anda kirim langsung Voga Bisnis Anda. Saran saya sebaiknya Anda kirim Voga Tips dulu. Voga Tips dari subdomainnya adalah tips 01. Anda kirim dulu deh ke mereka. Tips 01, maka nanti muncul tadi infografis segala macam. Nah, connect ke sini. Ya, nanti dia akan buka. Begitu masuk, oke, peluang apa sih? Nah, masuk sini. Mulai. Oke, kuesioner pertama. Kuesioner pertama ada 12 pertanyaan. Ya, so far ada 12 pertanyaan. Oke. Di situ ada kuesioner pertanyaan, apakah Anda bosan atau mengalami finansial problem atau mencari tantangan baru, whatever. Apapun impian, apapun alasan Anda, diklik yang mana, misalnya ingin suka membantu orang, maka akan masuk kepada kuesioner nomor 2. Ya, sekali lagi saya ulangi, apapun pilihan orang yang Anda kirimin link ini, dari 12 pilihan ini, maka akan masuk kepada kuesioner yang kedua. Sembarang masuk kedua. Gitu ya. Nah, apakah saat ini terbuka untuk menerima informasi? Artinya biar dia pun mensugesti dia bahwa saya akan mendapatkan informasi ini gitu. Ya, saya mau. Nah, klik, maka masuk kuesioner yang nomor 3. Terima kasih kesediaan Anda, kami siap bekerja sama dengan Anda hanya bila Anda memenuhi kriteria berikut. 1, mencintai keluarga. 2, memiliki impian. Berani menerima tantangan. 4, berani mengambil peluang. Siap dan berani mengosongkan diri dan memulai dan belajar dari nol dari awal. Yang ke-6, berani berpikir out of the box. Dan yang ke-7, berani keluar dari zona nyaman. Ya, saya memenuhi kriteria. Klik, maka masuk ke sini adalah poin-poin. Sebetulnya ini adalah 9 poin yang ada di dalam presentasi BOP. Cuma saya potong-potong jadi 9 poin. Oke, 9 poin. Contohnya, yang pertama, kalau prudensial. Kenapa prudensial?
maka di sini adalah slide tentang Prudential. Ya, slide ini akan otomatis bergerak per 3 detik, dia akan bergerak. Otomatis dia akan bergerak sendiri tanpa Anda melakukan apa-apa. Kalau Anda ingin menghentikan, Anda bisa pencet atau tekan di layar dimanapun, maka dia akan berhenti. Dia tidak akan bergerak. Nah, untuk menggerakkan lagi, Anda bisa swipe, geser ya, swipe to geser, ke kiri ke kanan bisa, atau Anda tekan lambang panah ke kanan dan ke kiri. Itu akan bergerak sendiri. Oke? Nah, terakhir, setelah selesai, kalau dia mau melihat yang lain, dia tekan yang tombol back ke kiri. Maka dia akan kembali lagi kepada kuesioner yang keempat. Prudential sudah belajar dia. Sekarang tanpa modal, apa yang dimaksud dengan tanpa modal, tanpa risiko sih? Nah, di sini ada penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan tanpa modal, tanpa risiko? Sekali lagi juga sama, dia per 3 detik dia akan bergerak secara otomatis. Gitu ya. Silakan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir bagus untuk dia untuk merefleksikan diri dia. Apakah sudah puas dengan pekerjaan segala macam? Ini saya pikir cukup oke ya, cukup oke untuk bisa mengambil bahan refleksi buat orang yang akan ada rekrut. Apakah saya sudah dalam posisi itu? Oke, back. Misalnya, apa yang dimaksud dengan bisnis ini mudah? Nah, kita lihat. Mudah dilakukan ya, orang tua aja bisa maksudnya gitu ya. Kita bisa melakukan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ternyata cuma segini-gini doang kok. Kita cuma ngomong doang gitu. Kita cuma ngomong doang. Ada persepsi, ada fakta. Nah, dia bisa ngelihat gitu ya. Silakan Anda cek-cek sendirilah ya, cek-cek sendirilah ya gitu ya. Jenjang karir. Nah, jenjang karir juga sudah saya masukkan, jenjang karir yang standar ya, yang standarnya Prudential. 300, 900, kemudian rekrut 5 ya, standarnya gitu ya. Kita bisa ada hitung-hitungannya juga. Tetapi kalau dia mau hitung-hitungannya lebih detail, pakai ini nih, yang di tengah nih, income besar. Ini benar-benar hitung-hitungan komisi. Kalau mau jualan preminya 2 juta, komisi 30% berapa sih? Tuh, ketahuan. Komisinya 600.000 selama 24 bulan. Jadi ada hitung-hitungannya. Termasuk overriding-nya juga ketahuan. Oh, ternyata leader saya dapat juga. Iya, jadi tahun depan saya bisa dapat leader juga. Nah, bisa juga seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini ada tiga simulasi. Yang tengah simulasi premi berkala, yang kiri adalah tabel komisi. Ini hitung-hitungan tabel komisi. Di sini ada. Dan yang paling kanan adalah simulasi premi tunggal. Nah, ini saya pikir cocok kalau Anda mau ngerekrut orang bank. Orang bank yang dia sudah biasa jualan funding atau dana pihak ketiga. Dia bisa mengumpulkan 1 miliar, di mana seorang funding officer itu targetnya sebulan bisa 5 sampai 10 M loh target dia. Kalau di Jakarta mungkin antara 15 sampai 20 M per bulan target dia. Kita bisa ngitung-ngitung aja. Kamu 1 miliar aja, komisi kamu 30 juta loh, lihat. Ya, 30 juta loh komisi kamu, 1 M. Jadi kamu nggak usah targetin 20 M deh sebulan. 1 M aja 1 bulan. Saya yakin komisi ini jauh lebih besar dari gaji kamu. Atau bisa jadi income tambahan lah. Ya, ini bisa menggunakan, bisa dipakai untuk merekrut orang-orang yang sudah terbiasa menjadi seorang marketing. Yang marketing bank khususnya atau funding officer. Oke, nah teman-teman, ini adalah hitung-hitungannya, ada simulasinya juga hitung-hitungan. Terus segala macam. Anda silakan sendiri, digging sendiri. Nah, setelah ini selesai, Anda pencet yang paling kanan. Klik next, maka muncul. Questionnaire yang terakhir, yang kelima adalah apa latar belakang Anda. Misalnya latar belakang dia saya karyawan. Maka klik karyawan, maka di sini muncul ada beberapa artikel dan kenapa dia harus jadi agen, dan apa yang akan dia dapatkan nanti setelah dia menjadi agen selama 5 tahun misalnya gitu ya. Bisa ini ada beberapa poin. Aduh, Bapak Ibu ada yang bocor. Aduh, Pak Pranosa. Ya, oke. Siap. Nah, ini ada beberapa artikel yang bisa dia baca-baca sendiri. Kemudian daya tariknya apa sih menjadi dari karyawan kok dia harus migrasi atau mencari penghasilan tambahan menjadi seorang agen, karena itu waktu fleksibel, pekerjaan profesional, karir cepat gitu kan, pengakuan dan sistem bagus. Kemudian juga ada fair income gitu ya. Anda dia bisa akan membuka sendiri.
Kemudian, nah ini ada hitung-hitungan jenjang karir secara sederhana, hanya 5 tahun, ya, mudah, dan bisa ngitung-ngitung sendiri. Ya. Ini juga bisa diutak-atik. Pokoknya sepanjang selnya berwarna kuning, Anda bisa merubah variabelnya, boleh. Asumsinya bisa dirubah-rubah. Kemudian ada foto Anda, ada quote di bawah, ada nama Anda, ada icon, shortcut menuju data kontak Anda. Di atas juga ada sebetulnya Bapak Ibu. Di warna merah yang hubungi kami itu kalau dipencet itu langsung connect-nya ke WhatsApp Anda. Silakan Anda coba. Ya. Kemudian di belakang ada beberapa hal yang bisa dipelajari lagi. Apa sih yang bisa dapat dalam 5 tahun? Ya, misalnya kayak karyawan gitu ya. Kalau lihat mobil mewah, saya yakin semua karyawan kepingin lah, ya kepingin punya mobil. Mobilnya mobil bagus gitu ya, mobil Eropa gitu ya. Mobil Eropa tahun 2020 gitu loh. Bukan mobil Eropa tahun 59 kayak saya VW Kodok gitu ya. Bukan. Jadi VW yang baru gitu ya. Bisa jalan-jalan gratis, kemudian bisa juga beli mobil, kemudian juga punya rumah sendiri. Nah, beberapa karyawan mungkin masih ngontrak atau tinggal di pondok mertua indah. Nah, ini bisa jadi pemicu dia untuk akhirnya mau menjadi seorang agent. Ya. Pembuktian diri bisa jadi bos dalam waktu cepat. 2-3 tahun udah jadi bos loh, udah jadi pejabat, udah jadi manajer. Ya. Kalau kamu kerja, waduh, bertahun-tahun kamu jadi anak buah, gitu ya. Dan financial freedom dan time freedom. Dukungannya apa? Training, ya, dapat, gitu kan. Coaching, monitoring, gitu kan. Kita bisa dapat join field work, kita akan didampingin, dan kontes-kontes menarik. Kontesnya pakai dolar lagi ya. Yang terakhir adalah seminar, workshop, gratis. Anda pasti kamu dapat. Nah, ini cukup menarik buat ya. Nah, ini ada beberapa tips. Dan di belakang ada foto Anda, ada nama Anda, dan ada kontak Anda. Oke, teman-teman, ini adalah tools recruiting tool. Dan ini tadi bisa dikirimkan secara terpisah. Misalnya setelah Anda ngobrol-ngobrol dengan orang, kemudian dia, iya sih ini. Nah, Anda bisa mengirimkan dari awal, mengirimkannya berbentuk Voga bisnis, atau mengirimkan tadi secara parsial, secara recruiting page satu halaman khusus. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu tentang recruiting untuk awal tahun ini. Ada pertanyaan tentang digital tools ini? Ada, Pak. Yes. Saya, Pak. Ini tadi kan Bapak buka, bisa dikirim salaman per salaman itu maksudnya by WA juga ya, Pak? WA, by Telegram bisa, Bu. Oh, pakai Telegram. Bisa juga, pokoknya asal sosial pakai chat juga, pakai SMS juga bisa kalau masih mau pakai SMS. Enggak, tadi kan dikliknya kan yang tadi dikirim per halaman itu loh, Pak. Dikliknya kemana, Pak? Klik kemana maksudnya? Kan misalnya kita udah lagi bicara nih, tadi kan udah ada nih jenjang karirnya, terus kalau yang pas 200 juta, agentnya 2, nah itu mau dikirim. Dikirimnya di sini. Yang ini? Yang ada angkanya, Pak. Yang ada 200 jutanya, terus agentnya 2. Kan? Nah ya, itu ngirimnya pakai? Bisa pakai WA, bisa pakai Telegram, pakai apapun, yang penting ini. Yang penting ini nih, link yang ini. Mana, Pak? Link atas ini loh. Oh. Tinggal Anda copy aja. Atau kalau mau lebih gampang lagi, Anda klik 3 titik ya, ada 3 tik-tik-tik gitu di atas ya, di ujung kanan atas. Anda pencet aja. Munculnya seperti ini. Nah, share langsung. Share WhatsApp. Langsung share. Tunggu Pak. Enggak. Share. Nah, adanya copy link, Pak. Ya copy link juga nggak apa-apa. Sama aja. Oh, gitu. Copy link. Itu kan cuma shortcut doang. Copy link aja, masuk ke WhatsApp, Anda kirim. Gitu. Jadi copy link masuk ke WhatsApp orang yang kita bicara ya, Pak ya. Nah, sekarang saya mau kirim ke Bu Arni nih. Tinggal kirim. Saya tinggal pencet yang agak lama, muncul paste, maka paste. Nah, langsung tunggu sebentar sampai muncul foto diri Anda. Oh ya, ini employee 2. Nanti saya ganti itu employee 2 nanti jadi employee nantinya. Iya, tadi pas pilihnya employee juga. Ya. Berarti nanti kalau mau kirim link seperti ini, Pak, sama kayak kemarin ya, ada pengantarnya gitu ya? Iyalah, ya, ada pengantar kan nggak ada masalah. Yang penting yang penting kan Anda sudah jelasin dulu di awal. Sekali lagi teman-teman ya, digital tools kita tidak dimaksudkan untuk Anda melakukan secara sosial media, dipajang, kemudian orang beramai-ramai masuk ke situ. Tidak dimaksudkan untuk itu sebetulnya dari awal. Dari awal saya bilang, saya tidak pernah menjanjikan dengan Anda memiliki digital Voga digital, Anda tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah,
Anda taruh di Facebook, taruh di Instagram, Anda angkat kaki, orang datang sendiri. Saya tidak pernah menjanjikan itu kan. Dari awal kan seperti itu. Saya tidak berani ngeklaim bahwa pekerjaan Anda akan menjadi ringan karena cukup tidur saja di rumah. Biar link ini yang bekerja. Tidak, saya tidak pernah menjanjikan itu. Yang saya janjikan adalah Anda memiliki kayak semacam tools yang akan membantu Anda menjelaskan. Gitu ya, membantu Anda menjelaskan, bukan menggantikan peran Anda untuk menjual dan merekrut. Anda tinggal ongkang kaki, Anda akan closing terus setiap hari. Aduh Pak, Bu, hari gini Bu, tahun 2022 masih termakan hoax seperti itu, gitu kan? Ya, saya sih nggak percaya seperti itu. Ya nggak tahu, mungkin orang lain bisa bikin yang canggih seperti itu, maka dijamin Anda akan dapat, harganya mahal lagi. Come on, ini sudah era modern lah ya. Masa kita masih tertipu juga lah seperti itu. Gitu. Jadi ini hanya, sekali lagi ini tools, alat membantu Anda beraktivitas. Kalau Anda tidak beraktivitas, ya tools ini akan mati. Sekali lagi teman-teman ya, tools ini akan mati, jadi tidak ada artinya kalau Anda sendiri tidak melakukan kegiatan. Apa kegiatannya? Ngechat. Bro, sis, hai, apa kabar? Lagi di mana? Itu doang. Tapi harus beraktivitas dong. Masalah aktivitasnya di luar, atau di rumah, atau di kafe, itu lain hal. Tapi Anda harus melakukan aktivitas secara aktif. Betul-betul aktif. Sapa, ngobrol. Setelah ketemu, akhirnya ketemu, gua ada materi bagus loh buat lo. Yuk, silahkan. Kirimlah ke dia. Pelajari deh, keren deh. Lu baca deh. Nah, kan membantu kita menjelaskan. Gitu loh. Jadi sekali lagi, Voga Digital tidak pernah menjanjikan bahwa ini akan membuat hidup Anda menjadi enak, nyaman, ongkang-ongkang kaki, Anda closing, Anda jadi PCC. Tidak. Tidak pernah saya menjanjikan seperti itu. Realistis aja teman-teman, kita realistis aja. Voga Digital adalah tools membantu Anda memperingan tugas Anda dalam melakukan prospecting secara digital maupun recruiting secara digital. Itu saja yang saya janjikan. Tidak lebih. Gitu ya teman-teman ya. Kalau Anda tidak beraktivitas, maka ya tools ini akan mati. Tools ini tidak akan tiba-tiba tenang aja bro, gue yang akan bergerak, kemudian Voga Digital jalan sendiri. Gak bakal seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kuncinya di kita. Kita sendiri yang harus melakukan aktif. Gitu. Oke. Pak Herman, satu Pak. Yes Pak Wiri. Saya baru 3 hari ini aja yang nggak kena banning Pak. Kenapa Pak? Izin mungkin Bapak punya tips nggak? Jadi kan dari awal saya join, kan memang saya pakai nomor halo saya yang aktif sama WA ke berapa. Jadi WA saya itu saya kan udah di notice sama WhatsApp ya. Jadi saya ngirim link bukan Voga pun. Nanti malam, besok saya di-banned paling jam 2 siang baru on. Nah sekarang saya mau nggak mau semua ngirim link, mau meeting sama klien, sama agent, saya ngirim link akhirnya dari WA yang berbeda Pak. Oke. Jadi Bapak punya tips nggak? Karena bukan ngirim linknya si Voga aja, pokoknya yang berhubung link itu otomatis saya ke banned sekitar 5-12 jam. Betul. Bapak ada tips nggak untuk itu? Karena akhirnya gini, karena kan saya punya WA ini kan yang familiar dengan klien, dengan agent kan yang saya punya pakai halo ya. Nah, yang satu WA lagi itu saya jarang gunain sebenarnya. Ya. Ya Pak Yosef ada tips nggak gitu? Karena saya yang kalau saya share, jadi saya udah 3 hari ini nggak berani lagi ngirim share link apapun dari WA ini karena udah di notice sama WA centernya. Bapak ada tips nggak gitu Pak? Pertama, Bapak menggunakan beta nggak? Beta, menggunakan WhatsApp versi beta nggak? Oh, saya nggak ngerti ya gitu Pak. Okay. Saya pakai yang bisnis Pak, WA bisnis. Yes. Okay. Pertama, WA ada batasan. Jadi ketika Anda mengirimkan pesan, jangan terlalu cepat. Jadi 1 menit paling tidak maksimal 2 atau 3 pesan. Maksimal 1 menit. Kemarin, saya potong Pak. Kemarin malah saya kayak makan Pak, pagi kirim 1 gitu coba ya. Oh, iya, yang baru kirim kayak makan obat, malam kena juga. Oke. Iya. Yang pertama adalah tadi jangan terlalu cepat. Jadi nggak boleh ngeblas. Ya 1. Yang kedua adalah pastikan orang yang menerima pesan Anda sudah menyimpan nomor Anda. Itu udah masuknya. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu di antara 2 ini terpenuhi, maka nomor Anda di-ban oleh WhatsApp. Terlalu cepat mengirimkan, saking rajinnya, send, cek, otomatis mati deh. Hilang aja tiba-tiba. Tiba-tiba langsung ada keluar dari WhatsApp. Ya. Masuk lagi nggak bisa. Tunggu berapa jam.
Ya, kadang 1 hari, kadang cuma berapa jam gitu kan. Saya pernah sampai 2 hari, Pak. Saya pernah 2 hari, nggak bisa masuk-masuk terus selama 2 hari. Nah, jadi teman-teman hati-hati ketika Anda mengirimkan link atau tautan URL gitu ya, karena si WhatsApp ini sudah menandai orang. Dianggapnya Anda spam gitu kan, mengirimkan spam gitu, memberikan sampah ke nomor orang gitu. Jadi pastikan ada sekarang saya sudah nggak pernah ini, sudah mungkin 1,5 bulan terakhir sudah nggak pernah di-ban. Karena sekarang saya selektif sekali. Kalau orang itu nggak nanya dan saya pastikan kamu udah nyimpen nomor saya belum? Meskipun kita juga udah tahu nih, dia nyimpen kita nggak, kita udah tahu sebetulnya. Tapi kita tanya, kamu udah nyimpen nomor saya belum? Sudah, Pak. Ya sudah, saya berkirim link. Kalau belum, saya nggak berani kirim. Lebih baik nggak usah kirim link deh kalau saya nggak yakin dia sudah ngirim nomor kita gitu. Karena nggak mungkin, Pak, kalau dia sudah nyimpan nomor kita ngirim link nggak ada masalah, Pak. Asal tadi satu, nggak sering-sering, maksudnya 1 menit maksimal 2 deh, biar aman deh. Atau 1 menit 1 lah ya, 1 menit 1 biar aman. 1 menit 1, yang kedua dipastikan dia menyimpan nomor kita sebagai kontak dia. Yang ketiga, jangan gunakan versi beta, ya, gunakan yang versi biasa aja. Versi beta maksudnya yang mana nih Pak? Sorry, Bu Ezi. Versi beta yang versi beta itu adalah versi yang bisa dibuka di lebih dari 1 komputer. Kayak saya kan Soga Admin ada 4 orang. Oh gitu, iya. Ya. Saya gunakan yang itu Pak, saya gunakan yang itu. Gitu. Itu kuncinya. Berarti artinya jangan gunakan yang beta ya Pak? Jangan gunakan beta. Biasa aja, leave beta. Leave beta aman. Karena beta itu namanya beta. Beta itu masih percobaan, Pak. Masih trial. Jadi dia masih belum fix. Namanya versi beta, versi percobaan. Makanya ada, apakah Anda mengikuti versi beta? Nah, ditanya dulu kan. Nah, itu dites sebetulnya. Karena WhatsApp lagi ngetes. Jadi karena saya banyak orang, jadi saya menggunakan versi beta biar 1 nomor bisa dibuka 5 orang secara bersama-sama. Betul ya. Nah, betul, faktor itu akhirnya membuat saya jadi. Akhirnya saya bilang udahlah sekarang keluar aja. Jadi sekarang begitu mau ganti ya sudah ganti orang, log out, log in lagi di komputer yang lain. Terpaksa harus begitu. Oh gitu ya, oke. Ketemu ya masalahnya ya. Karena saya kan biasa ngeblas Pak ke nasabah beberapa informasi klaim apa ya. Sekarang ngeblas pun diblok, di-ban sama mereka. Bukan nggak ngirim link pun kita di-ban sama mereka. Iya, karena blasting, Pak. Kan 3 tadi. 1, jangan pakai beta. Yang kedua, jangan ngeblas. Kalau ngeblas, sampah, Pak, itu, Pak. Makanya satu nomor 1 menit aja, Pak. Satu pesan ke 1 nomor. Ya, meskipun nggak ada link. Nggak ada link, kalau ngeblas ya diblokir juga. Iya. Gitu, Pak. Ya. Okay. Siap, Pak. Siap, makasih, Pak. Oke, thank you. Ya, thank you. Silakan yang lain. Saya Pak Ejo. Mas, saya Yopi Pak, mau tanya tentang ngeblas. Ya, Pak Yopi. Nah, share di kan ada menu gitu. Itu termasuk broadcast kan, berarti kita punya nasabah kan kita masukin di situ semua, Pak. Apakah itu termasuk ngeblas, Pak? Bukan broadcast. Iya, tapi mereka nggak saling, bukan grup WA ya? Iya, broadcast, bukan grup. Japri, jadi kan masuknya kan Japri. Ya, broadcast, Pak, namanya, Pak. Itu grup broadcast namanya. Kalau broadcast nggak ada masalah. Nggak masalah ya, Pak ya? Karena apa? Anda masukin orang-orang ke grup broadcast, dia nggak nyimpen, dia nggak terima, Pak. Tetap nggak terima dia. Jadi gini, ya. Nama kita dia nggak terima ya? Nggak terima. Jadi misalnya gini, Bapak tiba-tiba dapat nomor dari grup WA, Bapak ambilin nomornya. Dia kan nggak nyimpan kita, nggak nyimpan nomor kita nggak tahu. Kita masukin, kita kirim, halo apa kabar? Dia nggak terima, Pak, WA kita, Pak. Oh, iya. Jadi Bapak jangan senang-senang dulu. Gue udah ngeblas nih ke 1.000 orang, nggak terima 1 pun, nggak ada yang terima, Pak. Oh, iya. Di chatting Bapak muncul, tapi di chattingnya dia nggak muncul. Gitu, Pak. Itu broadcast. Jadi kalau broadcast, sekali lagi Bapak harus japri satu-satu. Apa kabar, Pak? Saya Yopi. Kita satu grup sama ini, salam kenal, Pak. Pak, save ya nomor saya, Pak. Satu saat, siapa tahu suatu saat saya mau ada share-share info bagus buat Bapak. Nah, bisa seperti itu, Pak. Oke, Pak Yopi. Udah nge-save, gitu nge-save. Ikonnya muncul tuh, fotonya. Oh, udah nge-save. Bapak masukin grup broadcast, kirim, Pak. Kalau Bapak mau kirim. Nggak ada masalah. Oh, gitu ya. Gitu ya, oke. Thank you. Sip, thank you. Yang lain silakan. Pak Ferry tadi mau tanya apa, Pak Ferry? Iya, Pak. Yes. Saya mau confirm, Pak. Jadi kalau misalkan, ini kan saya belakang ini kan menerima nasabah dari Proofos @Pulse ya. Pulse. Jadi perlu disiap kasih leads yang didapatkan dari media sosial. Nah, jadi kalau misalkan ketika saya japri mereka, apakah wajib mereka harus simpan nomor saya baru saya kirim link, atau
setiap 1 menit saya kirim link ke mereka yang belum simpan ke nomor saya, tapi saya minta izin dulu ke mereka gitu. Yang pasti gini, Pulse itu kan sistemnya begitu si nasabah ngeklik kan langsung di redirect masuk ke WA kita kan. Jadi bisa dia pasti belum nyimpen nomor kita, Pak. Iya. Pasti belum nyimpen nomor kita. Kenalan dulu lah, Pak. Pak. Apa kabar, Pak? Saya Ferry dari Prudential. Saya mendapatkan nomor Bapak dari websitenya Prudential. Salam kenal ya, Pak. Tolong di-save nomor saya, Pak. Gitu aja. Gitu dulu, Pak. Iya, jadi jangan tiba-tiba langsung kirim link gitu. Waduh, Pak. Kirim link nanti blok nomor Anda, Pak. Repot, Pak. Herman, boleh nampain nggak? Maksud saya kalau dia belum sempat tersimpan nomor saya, tapi saya sudah minta izin ke dia, Pak, saya boleh kirimkan informasi dalam bentuk link, misalkan mengenai perwarisan gitu, saya mau kirim. Boleh? Oh boleh katanya. Nah, kalau saya belum nge-link. Dia belum nge-save nomor Bapak? Belum. Bisa diblok loh, Bapak. Oh gitu ya? Saya pernah seperti itu. Sudah chattingan panjang lebar. Oke Pak, begitu link, tiba-tiba saya langsung mati aja. Keluar aja. Saya pernah seperti itu, Pak. Betul. Dia nggak nge-save nomor saya. Kita chatting tapi nggak nge-save. Karena dari saya dulu, Pak, apa kabar? Gini, dia jawab, Pak, saya mau kirim, oh silakan. Begitu, tiba-tiba saya langsung karena yang nge-ban kita bukan orang itu, yang nge-ban kita WhatsApp-nya, Pak. Oh. Iya. Saya pernah tuh kejadian seperti itu. Jadi intinya wajib save nomor kita dulu ya. Iya, pastikan dia sudah nge-save nomor kita. Jadi buat teman-teman semuanya di sini ya, yuk jangan sampai nomor kita ke-ban atau ke-blok sama WhatsApp. Nggak lama sih ke-blokirnya, paling cuma berapa jam. Paling lama 2 hari. Terlama yang pernah saya alami itu 2 hari. Tapi biasanya 1 hari, misalnya kalau ke-blok malam, paginya udah bisa dibuka tuh biasanya. Ya, tapi lumayan menyebalkan gitu ya. Lumayan menyebalkan. Tidak sampai diblokir permanen enggak sih. Tapi hanya temporary aja, sementara aja gitu. Tapi cukup menyebalkan lah gitu. Terus tadi saran Pak Ejo itu yang setiap 1 menit itu juga beresiko ya, maksudnya? Beresiko, Pak. Meskipun dia sudah nyimpan nomor kita udah disimpan, tapi kita terlalu sering mengirimkan pesan, itu kita bisa di-ban juga. Meskipun tanpa tautan, ya, tanpa link. Tapi Bapak sering-sering ngirim, halo apa kabar saya Ferry, tapi kalau nomor yang banyak, itu Bapak bisa di-ban juga. Misalnya pakai aplikasi, kan ada sekarang aplikasi broadcasting gitu kan. Nah, itu broadcast itu aplikasi itu biasanya udah ada settingnya tuh, per 20 detik dia akan ngirim. Nah, ada beberapa aplikasi yang ada settingannya, Pak. Terus langsung ngirim banyak, tuh udah pasti ke-ban, Pak, kita, Pak. Jadi intinya lebih dari 1 menit lah ya, lebih bagus ya. Iya, sebetulnya 20 detik sih, Pak. Per 20 detik Anda boleh kirim, tapi kan resiko ya, resiko juga. Saya sih main aman aja, 1 menit 1 aja lah. Atau kita juga nasabah kita nggak nyampe ribuan kan. Nasabah kita paling cuma ratusan, puluhan lah, mas 1 menit 1 masih oke lah. Sehari 10-20 nama kan masih masuk akal kalau kita ya. Saya pikir sih begitu. Jadi kalau pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5 masih oke lah, Pak. Gitu Oke, kan. Pak. Oke. Per 10 menit gitu. Itu ya, Pak Ferry ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak Ferry. Yang lain Satu lagi Pak Herman, sebentar. Kalau di Telegram aman, Pak? Telegram aman, Pak. Telegram aman. Okay. Baik, Telegram aman. Mau kirim banyak-banyak pun nggak ada masalah. Oke. Pak Herman, saya boleh sharing. Saya saya kan juga ikut training dari pusat itu TWPL yang kita tiap hari terima leads itu dari pusat itu saya terima bisa 5-60 lead ya. Dan itu memang kita harus say hi lah ya, salam kenal, tapi memang bukan langsung menjual. Nah, saya tiap hari itu kirim itu hampir 3, karena tiap hari ditugasin ya, minimal itu 30. Tapi memang kalau di lead itu kan ada nama orangnya. Jadi saya selamat pagi Pak, misalkan Pak Budi. Terus saya sebutin nama lengkapnya dia tapi alhamdulillah sampai saat ini nggak kena ban, Pak. Lancar sih, mungkin karena udah ada namanya ya. Kecuali kalau dulu tuh saya sering tuh nge-broadcast yang pakai aplikasi Zen ya. Yang aplikasi itu kan nggak ada namanya kan kita. Nah, itu saya sempat 2 kali kena. Betul. Tapi selama ada nama orang tersebut sih, ini saya udah hampir dari Desember kemarin sampai hari kemarin, sehari saya bisa ngirim itu di lead itu tentang Pru lah ya, termasuk akhirnya belakangan ini saya cantumin itu yang foganya dari Pak Herman. Ya alhamdulillah lancar sih, nggak kena deh, kena ban. Betul. Yang penting asal tidak kriteria tadi tidak dilanggar. Pertama, jangan pakai beta. Yang kedua, jangan mengirimkan link pada orang yang belum menyimpan nomor kita. Yang ketiga, jangan kebanyakan ngirim per menit. Gitu ya. Itu aja, nggak dilanggar, aman kok.
Gitu aja sih menurut saya. Apa Pak? Jangan kebanyakan apa Pak? Jangan kebanyakan kirim pesan. Terus? Cepat-cepat gitu loh. Misalnya 1 menit sampai ke 20 orang. Oh, iya jangan. Itu pasti keblok gitu. Gitu sih. Jadi bagusnya berapa lama? Berapa 1 menit 1 lah. 1 menit 1 lah. Itu udah cepet kok. 1 menit 1. Nah, Bu Neti boleh nggak saya mau nanya-nanya dong soal Prulits? Salam kenal dari Jakarta. Jadi saya bisa tahu nomor handphone Bu Neti gimana caranya? Saya tanya Pak Herman atau ketik di sini? Oh. Ya saya di sini saya coba di sini aja ya, nggak apa-apa ya saya. Nomor handphone Pak Herman. Mau nanya apa nih? Saya ketik nomor saya, Kalau Prulits jangan di sini ya. Iya Pak. Bukan sesinya Pro soalnya kita sesi. Ya, makanya saya mau biar ketemu Bu Neti gimana nih? Silakan chatting aja Bu, pribadi kan bisa tuh. Saya tulis nomor handphone saya aja ya. Direct aja. Chatting direct ya. Ya, tadi saya cuma mau sharing aja karena memang dari pengalaman lead itu karena ada nama orang nasabahnya. Jadi katanya sih kalau ada namanya itu kemungkinan nggak kena ban ya gitu. Kecuali kalau kita broadcast namanya mungkin itu pasti kemungkinan kena. Katanya sih gitu. Bukan nggak ada namanya, Bu. Problemnya adalah bukan nggak ada namanya. Problemnya adalah dia belum nge-save, satu. Yang kedua adalah terlalu banyak pesan. Iya, mungkin. Kalau misalnya jedanya 1 menit 1 aman tuh masih aman. Karena saya baca kalau nggak salah per 20 detik maksimal 1 nomor. Gitu. Jadi sebetulnya 1 menit 1 udah aman banget. Tapi udahlah jangan beresiko lah. Iya. Jadi kalau saya bikin grup broadcast nggak boleh ya Pak ya? Misalnya saya pernah bikin broadcast tapi nasabah semua ya. Broadcast nggak ada masalah Bu. Saya juga kalau kirim broadcast 7.000 nomor loh saya. Iya. Itu saya pernah kirim broadcast. Kalau Anda terima undangan saya untuk acara seperti ini kan saya kirim pakai broadcast. Iya. Saya punya 11.000 nomor kontak agen-agen Prudential. Saya kelompokkan dalam beberapa grup broadcast. Saya kirim dalam waktu nggak nyampe 10 menit sudah kelar itu saya kirim. Saya nggak di-ban karena broadcast. Kenapa broadcast? Pasti kan mereka udah nyimpen nomor saya juga. Iya kan? Makanya saya bilang, yuk simpen nomor saya ya, karena kalau ada apa-apa saya bisa broadcast. Karena kan nggak mungkin juga saya japri satu-satu gitu. Jadi mohon maaf teman-teman bagi yang terima pesan saya broadcast, kalau memang Anda terganggu dengan broadcastan saya, delete saja nomor saya. Maka Anda nggak akan terima lagi gitu loh. Gitu ya. Ini nomor tolong, ini nomor saya, ada nomor Voga admin, ada nomor Voga care assistant, tolong di-save ya teman-teman ya. Untuk memastikan kalau kita broadcast Anda terima gitu loh. Terima pesannya gitu. Jadi nama saya itu nomor saya, nomor Voga admin sama Voga care assistant. Silakan di-save nomor-nomor itu. Karena itu nomor-nomor pasti kita akan sharing informasi dari situ. Kalau memang Anda masih membutuhkan Voga admin, tolong Voga digital silakan di-save. Tapi kalau Anda sudah tidak membutuhkan lagi ya nggak apa-apa lah, Anda delete juga no problem. Gitu teman-teman ya. Oke, udah jam 11. Thank you. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Thank you ya teman-teman ya. Oh ya, saya mau laporan traffic. Lancar ya Pak Hejo. Amin. Saya mau informasi traffic kemarin untuk digital tools Voga Digital per Desember kemarin itu 12.000 unique visitor. Artinya orang baru yang membuka websitenya Voga Digital. Sementara yang terdaftar sebagai member dan memiliki digital tools-nya Voga sampai detik ini ada 1.700 orang. Dengan kata lain, hasilnya apa teman-teman? 1 orang sudah mengirimkan paling tidak ke 10 orang mengirimkan digital tools Voga. So teman-teman, Anda sudah sangat aktif, ya aktif sekali. Ya, aktif sekali sudah menggunakan digital tools Voga untuk aktivitas Anda. Dan responnya juga bagus karena mereka ngeklik, gitu ya. Karena mengeklik mereka membuka. Jadi saya cukup confident, saya cukup optimis bahwa apa yang kita lakukan ini akan membawa hasil untuk kita semuanya. So, lanjutkan terus ya teman-teman ya aktivitas Anda. Ada Franz Janova nggak? Franz Janova dari GPS United kemarin di data kami adalah dia terbanyak mengirimkan link ya, mengirimkan link ucapan selamat ulang tahun dan kalender. Dia mengucapkan hampir sekitar 170 nama. Yaitu ada tercantum tuh. Thank you bro. Anda sudah aktif sekali ya untuk melakukan itu. Oke, buat teman-teman, buat tim dari ProFuture, timnya Butika Hawari, sekarang sudah tanggal 6, besok terakhir Anda bisa menggunakan secara free, karena besok semuanya... Yes, siap, Kang.
Ya gitu. Thank you. Oh ya Bu Tika, daftar rumah sakit sudah saya update ya. Jadi yang Bu Tika sudah sekarang sudah baru semuanya sudah lengkap. Thank you Bu Tika informasinya. Oke. Nanti juga insya Allah aku bikin sekalian kayak semacam Q&A gitu, biar Kang Hejo nggak kesulitan. Jadi para beginner yang baru join gitu, pertanyaannya kan kurang lebih diulang-ulang sama ya. Sama, nanti Bu. aku coba bantu bikin Q&A-nya ya Kang ya. Bagus, nanti thank you. Japri ya. Sip. Oh, thank you banget Bu. Wah, itu memperingan pekerjaan saya itu. Luar biasa Bu Tika selalu. Cepat dan Bu Tika di mana Bu Tika? Bu Tika posisi di mana sekarang, di Jakarta di Jogja? Di Jogja. Cuman kayaknya ini Pak Awari ngajak ke Bandung kayaknya dalam hari-hari belakangan ini. Iya, nanti kabar-kabaran aja Kang. Saya Selasa di Jogja Bu. Siap. Kabar-kabaran lagi ya. Siap Bu Tika. Thank you Bu. Thank you. Oke. Teman-teman, emang masih perlu program gratisan? Saya mau nanya ke teman-teman. Masih perlu emang? kasih lagi dikit-dikit ya awal tahun. Bu Meli jadi minta Bu Mela minta gratisan terus gak daftar juga sampai sekarang. Yo, baru mau start. Emang masih perlu program gratisan? Saya mau nanya teman-teman. Siapa yang perlu angkat tangan? Saya udah daftar. Nah, udah daftar lah, nggak usah gratisan lagi lah ya. Ya, maksudnya udah saya tutup untuk gratisan. Ya nggak apa-apa, tutup aja. Nah, tutup aja. Jadi terakhir tanggal 7 ini khusus untuk Pro Feature. Untuk kedepannya silakan Anda untuk melakukan aktivitas ya. Ada masalah, ada pertanyaan. Oh ya, satu lagi teman-teman. Saya lupa tadi ngasih tahu. Buat teman-teman yang keblokir untuk masuk ke aplikasi, padahal Anda sudah jadi member, entah member KPM, entah member berbayar atau member yang lain, kok nggak bisa masuk? Iya, karena kita kemarin lagi upgrade sistem, pesannya sudah saya kirimkan melalui aplikasi per tanggal 31 kemarin. Karena tanggal 31, tanggal 1 kemarin kita migrasi sistem. Dari sistem ke provider yang A, kita pindah ke provider yang baru. Karena provider baru ini menawarkan lebih banyak kesempatan lebih bagus dengan bandwidth yang lebih besar. Jadi kita migrasi. Dan ini saya prediksi migrasi ini butuh waktu 1-2 hari. Ternyata sampai sekarang belum selesai. Sampai sekarang tanggal 6 belum selesai. Prediksi saya mungkin bisa seminggu lagi. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa akses, langsung segera WA Voga Admin untuk dilakukan riset akun secara manual. Ya, karena kita lagi migrasi sistem, termasuk database usernya pun kita migrasi, jadi masih kadang-kadang suka error. Jadi Anda yang tadinya member aktif kok nggak bisa akses. Betul, itu karena kami melakukan migrasi sistem ke provider yang baru yang menawarkan bandwidth yang lebih besar. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa saya sudah jadi member kok nggak bisa akses, jangan takut, jangan khawatir. WA Voga Admin standby. Sampai bahkan tadi malam saya cek sampai masih ada chatting sampai jam 1. Anda cek sampai kita akan langsung segera mengaktifkan Anda. Kita akan segera migrasikan secara manual. Untuk itu ya. Sambil nunggu sistem berjalan, manual kita akan pindahkan. Oke, thank you buat semuanya. Teman-teman, itu jam 11. Terima kasih banyak. Nanti akan untuk PR saya, e-card, akan saya lengkapi untuk minggu ini sudah bisa Anda terima dengan e-passport. Nanti akan kita buatkan. E-passport dan e-card kita akan siapin buat Anda biar Anda nanti lebih mudah lagi untuk masuk ke link-link yang sudah kita siapin. Jadi nggak usah kita kirimkan satu-satu. Link baru kita kirimkan by request. Kalau ada permintaan kita akan kirimkan. Kalau tidak permintaan kita tidak akan mengirimkan link itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Bu Tika, Bu Mela, Pak Bobi, Pak Angelo, Pak Chinho, dan semuanya. Pak Ariantara tadi izin pamit. Thank you Pak Ariantara. Terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih Pak Ejo. Terima kasih. Awal tahun, ayo banyakin rekrut ya. Oke. Terima kasih. Salam buat Bu Tika, Pak Ejo. Oh ya, thank you Pak Arni. Oke. Buat teman-teman yang mau diskusi dengan saya. Thank you Bu Tika, thank you. Buat teman-teman yang masih mau diskusi dengan saya masih membuka sampai jam 11.30. Saya masih stay di sini. Kalau mau diskusi, saya tunggu. Kalau bagi yang sudah selesai, terima kasih atas kebersamaan kita, atas masukannya. Thank you, terima kasih banyak. Silakan Anda bisa undur diri, bisa beraktivitas. Yang lain, rekrut. Ayo, awal tahun, rekrut. Thank you, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Kang. Pagi, Bu. Pagi. Pak Injo, mau tanya deh. Ya.
itu yang tampilan yang